Pak Eko, tuan muda selamat. Dia sudah dipindahkan ke rumah sakit kita. Apa yang terjadi pada wanita itu? Persalinan prematur dan pendarahan hebat. Kami tak bisa menyelamatkannya. Dia sudah tiada. Di mana aku? Berbaringlah. Jangan bergerak. Kondisimu saat ini sangat serius. Dokter? Bagaimana dengan bayiku? Maafkan aku. Kami sudah melakukan yang terbaik. Sayangnya, kami tidak bisa menyelamatkan si kembar. Bagaimana ini bisa terjadi? Keduanya sudah tiada? Anak-anakku. Sudah beberapa hari kau terlihat lebih baik dari sebelumnya. Pak Dedi, Anda selalu tahu apa yang harus dikatakan. Anda datang tepat pada waktunya hari ini. Biar saya beritahu, kami baru saja menerima gelang cantik ini. Anda selalu punya mata yang tajam. Lihat pendapat Anda. Apapun yang kau pilih, Sari langsung aku beli. Pak Dedi, Anda sangat perhatian. Gelang ini akan sangat cocok dengan gaya istri Anda. Kenapa bawa-bawa dia? Aku tidak menghabiskan uang sebanyak ini untuk beramal. Tentang tawaranku untuk menjagamu. Sudah kau pikirkan? Pak Dedi, Anda selalu bercanda. Anda tidak boleh bicara seperti itu. Jangan menghindari pertanyaan. Beri aku jawaban yang jujur. Bukan aku tidak mau, hanya saja, temperamen istriku, dia benar-benar tidak mau mendengarkan. Istrimu? Kapan kau menikah? Sudah bertahun-tahun. Anak Anda sekarang berusia 4 atau 5 tahun. Kau pikir aku akan percaya cerita konyol itu? Pak Dedi, kenapa aku berbohong kepada Anda? Istriku sangat cemburu, dan dia sangat protektif. Jika dia menangkap kita, dia akan memukulimu. Oh, dia akan main fisik? Biar aku beritahu bahwa suamimu keluar agar aku bisa bertemu dengannya atau kamu menyerah padaku. Pak Dedi, Anda suka bercanda. Selamat jalan, hati-hati di jalan. Datang lagi lain kali. Atau lebih baik, jangan pernah muncul lagi, di mana aku harus mencari suami untuk menyelamatkanku. Hei, Tina. Bisakah kamu mencarikan aku pria secepatnya yang bisa aku nikahi sekarang juga? Hai. Aku di sini. Pria hebat yang kau sebut itu, kapan dia datang? Mama Nara, lihat. Aku pikir aku melihat mama kita. Kita di sini. Kenapa aku tidak melihatnya? Sungguh, seperti mama yang kulihat dalam mimpiku. Kamu di sini untuk kencan buta kan? Ya, tapi kalian berdua? Ayo ceritakan kualifikasimu. Kencan buta sekarang ini sudah termasuk anak-anak? Baiklah, aku Sari. Usiaku 26, kerja di bagian penjualan. Bagus. Mulai sekarang kamu adalah mama kami. Mama, apakah pria ini tampan? Wow, dia cukup tampan di foto. Tapi siapa tahu setampan itu di kehidupan nyata. Ayah kami tingginya 6 kaki 3. Dia punya temperamen yang baik. Dia lembut dan perhatian. Kamu pasti akan menyukainya. Tentu, kriterianya sulit ditandingi. Jadi, apakah kamu bawa dokumenmu? Dokumenku? Bawa dokumenmu dan ayo kita menikah. Menikah? Tio, Nara. Kalian berdua ngapain di sini? Kenapa wajah itu kelihatan familiar? Siapa kamu? Gak mungkin. Kebetulan banget. Maaf banget, maaf merepotkan. Gak apa-apa. Tio, Nara, ayo kita pergi. Kami nggak mau pergi, kami mau mama. Jangan rewel. Dengar, lepaskan tanganku, jangan nakal. Tidak apa-apa. Anak-anak polos, mereka lucu sekali. Sari, kamu di sini? Kamu hanyalah penipu licik. Pak Dedi, tenanglah, biar saya jelaskan. Jelasin apa? Beraninya kau mempermainkanku? Kenapa aku harus berbohong padamu? Mata mana yang melihatku berbohong? Kamu tidak hanya berbohong, sekarang kamu malah berdalih. Saya tidak berani berbohong padamu. Lagi pula, kita sama-sama setuju. Mana bisa itu disebut penipuan? Jangan banyak omong, kamu sebaiknya beri jawaban terus terang hari ini. Pak Eko, tunggu. Saya akan urus urusan pribadi saya. Ikut saya. Kau? Setelah semua ini, dia cuma matre. Sari, aku sudah periksa. Kamu masih lajang. Jadi kamu bohong padaku? Aku panggil kamu Pak Dedi, untuk menghormatimu, tapi kamu pikir dirimu kebal? Apa maksudmu? Buka mata dan lihat. Itu laki-lakiku, dia petarung terlatih. Dia tidak tahu kekuatannya sendiri, dan dia pemarah. Aku sangat marah sekarang. Biarkan ku jelaskan. Aku periksa ke catatan sipil, kamu tidak punya laki-laki. Sertifikatnya akan berada di tanganku dalam 2 hari. Bantah aku lagi, dan aku akan bawa dia ke sini untuk menghadapimu. Jika kamu tidak ingin, suamiku menghajarmu sampai pingsan, maka pergilah selagi bisa, berhenti menggangguku.
Aku lepaskan kamu hari ini, tapi kalau aku dapat kotoran tentangmu, kamu mati, jaga bicaramu, kamu seharusnya tahu lebih baik daripada berteriak omong kosong. HMPH, jangan coba mengintimidasi aku. Tio, Nara, kemari. Sepertinya aku harus cepat meresmikan ini. Maaf soal itu, aku ada urusan, terima kasih sudah menunggu. Mengenai situasi pribadimu, anak-anak sudah memberitahuku. Aku suka yang ku dengar. Apa katamu? Meskipun aku harus bilang, menyuruh anakmu untuk berkencan untukmu adalah pendekatan yang unik, aku belum pernah lihat itu sebelumnya, tapi jangan khawatir, aku rasa detailnya tidak penting. Kencan buta apa? Tunggu. Apakah ada kesalahpahaman di sini? Bukankah kamu sudah tahu? Aku sudah mulai tidak sabar. Kapan kita akan mengambil surat nikah kita? Surat nikah kita? Mama bis mengurusnya sekarang. Perempuan ini, dia mungkin mencari korban lain. Jangan buang-buang waktumu, kita tidak cocok. Kantong saya lebih bersih dari wajah saya. Saya benar-benar bangkrut. Apa salahnya jadi miskin? Yang aku butuhkan cuma pekerjaan yang layak. Saya punya kondisi langka. Saya tidak bisa menyentuh wanita. Saya tidak bisa menikahimu. Aku tidak pernah mengharapkanmu menyentuhku. Kita hanya menjadikannya resmi dan tinggal bersama. Kita akan punya mama. Lihat betapa anak-anak menyayangiku. Kalau kamu menolak, bukankah itu akan menyakiti hati mereka? Saya tidak punya rumah atau mobil. Saya tidak punya koneksi. Saya tidak bisa memberimu kehidupan yang bahagia. Aku tidak percaya logika itu. Kehidupan yang baik harus diraih. Apa salahnya tidak punya mobil atau rumah? Selama kita mau bekerja, kita akan memilikinya suatu hari nanti. Rumah dan mobil sendiri. Kamu pasti bisa. Ayo papa. Mereka makin mirip setiap kali. Santai. Aku, Sari, tidak pernah menekan orang dengan kata-kata. Aku akan memberimu banyak waktu untuk memikirkannya. Hubungi aku kapan saja setelah kamu memutuskan. Anak-anak, Mama harus pergi dulu. Ingat hubungi aku. Kalian berdua mau kemana? Berhenti di situ. Apa papa menyembunyikan buku nikah di suatu tempat? Seharusnya ada di kamar ini. Ayo cari lagi. Kita sudah cari di mana-mana, tapi tidak ada tanda-tandanya. Tio, lihat ke sana. Aduh. Tio, Nara, kalian berdua sedang merusak rumah? Papa, kamu yang terbaik. Kamu tampan sekali hari ini. Papa, di mana buku nikah itu? Tidak ada tanda-tandanya dimanapun. Kukira kalian berdua nakal akan mengosongkan seluruh rumah. Tapi kenapa kalian mencarinya? Untuk menikahi mama dan mendapatkan buku nikahmu? Menikahi siapa? Aku tidak pernah merencanakan itu. Aku tidak peduli, aku ingin mama. Aku juga ingin mama. Semua anak di TK punya mama, tapi kami satu-satunya yang tidak punya. Berhenti bermain-main, perempuan itu mengincar uang papa. Jangan mudah percaya pada orang asing, ya? Mama tidak seperti itu sama sekali. Kami ingin mama. Tio. Dia lahir prematur dan lemah. Dia tidak bisa bermain kasar. Aku tidak merawatnya dengan baik. Aku akan lebih hati-hati mulai sekarang. Papa, tolong pikirkan lagi dan menikahi mama. Penuhi keinginan anak-anak. Lagi pula itu keinginan mereka. Kamu juga harus menetap, beri mereka keluarga yang utuh. Halo, apakah ini Sari? Bersiaplah, kita akan ke pengadilan. Halo, biarkan aku memperkenalkan diri secara resmi. Aku istrimu yang sah, Sari. Aku harus menyembunyikan kartuku. Dia tidak boleh tahu siapa aku sebenarnya. Aku Surya, suamimu. Surya, nama yang cukup sederhana. Kenapa anak-anak tidak ada di sini hari ini? Anak-anak cukup rapuh. Mereka sakit, jadi mereka istirahat di rumah. Mereka sakit? Parah? Mereka lahir prematur, mereka lemah dan sering sakit ringan. Sekarang mereka baik-baik saja. Kalau ada waktu, maukah kamu pergi melihat mereka di rumah? Tentu saja. Mulai sekarang, mereka akan menjadi anakku sendiri. Tapi perjelas dari awal. Aku benar-benar bangkrut, dan aku tidak punya dukungan siapapun. Aku setuju menikahimu hanya karena anak-anak menyukaimu. Aku tidak tega mengecewakan mereka. Oh, aku mengerti. Kau melakukan ini demi anak-anak. Aku setuju dengan ini juga, karena alasanku sendiri. Untuk kita masing-masing mengikuti hati sendiri. Dan tidak ada yang berutang apapun pada yang lain. Tunggu. Ayo pergi ke mall dulu denganku. Lagi pula, kita baru saja resmi. Kita harus merayakan dengan baik. Jadi wanita ini akhirnya menunjukkan sifat aslinya. Aku tahu dia menginginkan sesuatu. Aku ada acara perusahaan yang harus dihadiri. Anggap saja seperti di rumah sendiri. Aku akan meneleponmu kalau sudah selesai. Ya, baiklah. Kau urus saja itu. Setelah dipikir-pikir, aku sepertinya bahkan tidak tahu apa pekerjaannya. Tidak, aku harus mencari tahu siapa dia sebenarnya.
Terima kasih sudah bergabung dengan kami, Pak Eko. Kami berharap bisa bekerja sama dengan Anda suatu hari nanti. Lantainya licin. Pintunya tiba-tiba terbuka. Pak Eko, biar saya lap itu untuk Anda. Surya, jujurlah. Bukankah kamu bilang ada rapat? Kok bisa sampai di sini, bersulang dengan Pak Rian? Aku tidak setingkat dengan orang besar sepertinya. Aku hanya di sini untuk mengisi kursi dan menemaninya minum. Kupikir, karena kita sudah sah menikah, kita harus hidup lebih nyaman. Di Bonoma, Orang kaya benar-benar memperlakukan orang lain seperti mainan. Tunggu, itu tidak masuk akal. Tapi dia begitu hormat padamu, tadi. Dia bahkan membersihkan celanamu. itu bukan dia membersihkan celanaku. Dia jelas meraba-rabaku. Yang dia lakukan tadi adalah mencoba mengambil keuntungan dariku. Mengambil keuntungan darimu? Beraninya dia menyentuh laki-lakiku. Ayo, kita hadapi dia. Kamu Pak Rian, kan? Iya, saya. Ada apa? Kamu paksa suamiku minum sama kamu? Iya. Kamu suka pamer tahan minum untuk merundung orang? Baik, aku akan minum untuk suamiku. Wah, nggak usah, jangan repot. Kamu barusan paksa suamiku minum beberapa gelas. Satu gelas. 1 gelas $1.000, kan? Kamu jangan ingkar. Kamu minum. Waktunya bayar. Bayar apa? Jangan pura-pura bodoh. Kamu mau ngemplang? Berikan padanya. Ini, aku bayar sekarang. Biar ku perjelas. Siapapun yang pakai aturan minum untuk ganggu suamiku lagi akan menyesal. Besok tepat waktu tanda tangan kontrak. Terima kasih, Pak Eko. Sari, ada apa kesini? Bukankah hari ini liburmu? Diskon karyawan. Mumpung bisa pakai. Aku mau pilih perhiasan. Ini cowok dari kemarin di kafe, kan? Dia merusak acaramu kemarin. Dia bikin kencan buta yang kuatur untukmu muncul di depan rumahmu dan bikin keributan. Oh, dia cuma salah sangka kamu dengan orang lain. Siapa sangka salah pahamnya jadi sebesar ini. Jangan mengada-ada aku datang. Hari ini khusus untuk memilih hadiah untuk anak-anak. Ambil yang baru dari kiriman kemarin gelang giok itu, bungkus semuanya, hitung saja sebagai komisimu. Benarkah? Hebat. Sari, kau benar-benar penyelamat. Aku akan segera membungkusnya untukmu. Silakan. Jadi itu sebabnya kau datang memilih hadiah untuk anak-anak. Sebagai ibu mereka, tentu aku harus memberi mereka sesuatu. Wah, siapa ini? Sari, membawa priamu ke sini untuk pamer? Kalau dipikir-pikir kau bawa dia ke sini, apa dia mampu belanja di sini? Apakah priaku mampu atau tidak? Itu bukan urusanmu. Aku sarankan, kau khawatirkan dulu keselamatanmu sendiri, sebelum istrimu mengusirmu dan meninggalkanmu tanpa tempat tujuan. Sari, kalau kau berani bilang pada istriku tentang ini, kau akan menyesali yang kulakukan padamu. Aku akan memastikan kau membayarnya. Lepaskan tanganmu, jangan sentuh aku. Memangnya kenapa kalau aku sentuh kau? Aduh, lepaskan. Siapa yang memberi kau keberanian untuk menyentuhnya? Wah, Sari pakai uangku untuk memelihara laki-laki simpanan, ya? Kau juga ikut mengeluarkan uang sendiri untuk mendukung pemalas ini, kan? Sari, kau tidak punya malu? Jaga mulutmu. Manajer Rosa, keluar sini. Manajer Rosa, keluar sekarang. Pak Dedi, ada apa? Manajer Rosa, dengar baik-baik. Sekarang juga usir mereka berdua atau toko ini tamat. Menurutku, kamu yang harus pergi. Jika kamu tidak pergi sekarang, aku akan mengunggah videonya yang baru saja kami rekam. Kamu kenapa? Aku bilang padamu untuk menenangkan Pak Dedi. Apa yang kau lakukan? Kamu malah membuatnya semakin marah. Manajer Rosa. Lihat karyawan andalanmu membawa pacarnya untuk mengajariku. Apa? Siapa yang mau mengajarimu? Aku akan mengurusnya untukmu. Aku bilang akan. Kamu pikir kamu siapa? Ya, kamu benar-benar memberinya pelajaran. Apa maksudmu? Bukankah kamu tadi mau membantu aku mengajarinya? Kamu tidak ingin toko ini tetap buka, kan? Tina, antarkan pelanggan ini keluar. Toko kami tidak butuh pelanggan kasar sepertimu. Manajer Rosa, kamu? Apa maksudmu dengan ini? Pak, silakan pergi atau kami harus menelepon polisi. Apa kau pikir tokonya cukup besar untuk seenaknya menindas pelanggan? Baik, tunggu saja. Manajer Rosa, pria itu tidak akan membuat masalah untuk toko, kan? Jangan khawatir Sari, tidak akan ada masalah di sini he. Bagus atau tidaknya bisnis tergantung pada satu kata dari Pak Eko. Pak Eko? Dia dari Apex Global. Oh, ya, aku asisten, Pak Eko, aku akan memberitahunya. Oh ya. Tolong sampaikan kata baik untukku pada Pak Eko saat kau bertemu dia. Sayang, selama ini kamu asisten Pak Eko? Ya, benar. Ayo, kita pergi.
Cepat pulang Tio dan Nara tidak sabar menunggumu. Baik, Manajer Rosa, kami akan pergi, tentu, hati-hati. Aku tidak pernah menyangka suami Sari ternyata orang penting. Apa maksudmu orang penting? Dia hanya sopir yang bekerja sebagai asisten. Asisten apa? Dia sendiri Pak Eko, aku melihatnya dengan mataku sendiri, tidak salah lagi. Ya Tuhan, dia Pak Eko. Jika Pak Eko memilih untuk tidak menonjol pasti ada alasannya. Kau lebih baik tutup mulut, jangan sebarkan ini. Jangan khawatir, Manajer Rosa, mulutku terkunci. Mama pulang. Tio, Nara mama bawakan kejutan, lihat apakah kalian suka. Mama, bagaimana Mama tahu hari ini ulang tahun kami? Ulang tahun kami, Selamat ulang tahun, Tio dan Nara. 5 tahun yang lalu hari ini aku melahirkan kembar prematur. Di rumah sakit itu aku satu-satunya wanita yang melahirkan hari itu. Dan 2 anak ini, entah bagaimana lahir di hari yang sama. Anak-anak, beritahu mama, apakah kalian berdua tahu di rumah sakit mana kalian dilahirkan? Mama, aku tidak mengerti pertanyaanmu. Surya, di mana Tio dan Nara lahir? Di rumah sakit yang dibiayai bosku, rumah sakit bersalin swasta mewah. Kenapa tiba-tiba bertanya? Rumah sakit swasta? Ah, sudahlah, hanya penasaran. Ayo cepat potong kuenya Sari. Sadarlah bayi kembar prematur yang kau lahirkan sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Baiklah, sayang mama akan ambilkan kue untukmu. Wow, wow, wow. Hahaha. Ya soal tadi, terima kasih sudah mengusir Pak Dedi. Kita sudah menikah, masa aku diam saja melihatmu diintimidasi? Apartemen ini milikmu? Luar biasa. Lihat tempat ini, menjadi asisten pribadi bos besar, pasti hasilnya besar. Tidak sama sekali. Aku hampir tidak punya penghasilan, hanya bisa bertahan. Sejujurnya rumah mewah ini, milik Pak Eko. Dia tahu sulitnya jadi ayah tunggal membesarkan 2 anak, jadi dia hanya minta bayaran sewa simbolis. Dia izinkan aku tinggal di sini. Oh begitu, bosmu baik sekali. Ya, dia sangat dermawan. Kalau begitu, aku akan berkemas malam ini besok. Aku resmi pindah ke sini bersamamu. Apa? Kau pindah ke sini? Tentu saja kita sudah menikah. Jadi kita keluarga suami istri mana yang tinggal terpisah. Kau tidak bisa begitu. Mama, apa kamu pindah tinggal bersama kami? Keren, Mama pindah. Tunggu, sama sekali tidak. Kenapa kamu gugup? Oh, santai. Aku bayar setengah sewa. Aku tidak akan memanfaatkanmu. Bukan masalah uang. Papa jadi malu. Jangan mengada-ada, nak. Wah, dia malu banget. Tenang saja, aku tidak akan menyentuhmu. Baik, sudah sepakat. Besok aku berkemas dan pindah. Apa katamu? Sebagai orang terkaya Yunhai, Pak Eko yang tegas, kamu baru menikah dan sudah mau tinggal bersama? Anak-anak cuma dengar dia. Mana bisa aku menolak? Meski aku tidak mau setuju, siapa yang bisa aku lawan? Benar, anak-anak yang utama. Tapi sebagai dokter anak-anak, biarkan aku memberi saran. Ikuti saja keinginan Tio dan Nara, dan akur dengan Sari. Baik, cukup. Nanti kita bicara, waktunya jemput dia dari kerja. Bersamanya, rumah bakal makin ramai. Aduh, capek banget. Di hari liburku satu-satunya, aku masih harus mengangkut semua barang ini. Kalau terlalu berat dan kamu nggak mau pindah, aku akan mengantarmu kembali ke tempat lamamu sekarang. Tidak mungkin, aku nggak akan kembali. Kita sudah menikah sekarang, keluarga berempat harus tinggal bersama. Kamu nggak bisa mengusirku. Papa nggak bisa usir Mama. Baiklah, aku hanya bercanda. Kalau begitu, silakan bereskan barang bawaanmu. Aku ada rapat penting di kantor. Aku tidak bisa bantu ini. Tidak masalah, pergi urus urusanmu. Mama, kami juga akan membantu. Tidak apa-apa, pergi main di ruang tamu. Bukan masalah besar, Mama bisa mengatasinya sendiri. Mama! Ya ampun, kamu mengejutkanku. Asalkan kalian gak terluka, kebocoran ini, biar Mama yang atasi, keluarlah, ya? Bisakah kalian berdua keluar, tolong? Apa yang akan kita lakukan? Apa Mama benar-benar bisa memperbaiki ini sendiri? Cepat, ayo telepon Papa minta tolong. Ada apa? Kenapa pipanya pecah? Papa, pulangmu telat. Mama sudah memperbaikinya. Dia yang memperbaikinya. Kamu pulang. Pipanya pecah.
Kenapa tidak panggil tukang ledeng? Bagaimana jika kamu terluka? Mama, Papa, kalian basah kuyup. Lain kali kalau begini, jangan kamu tangani sendiri. Ah, ayolah, aku sudah biasa melakukan semuanya sendiri. Jangan khawatir. Lihat, aku cukup cekatan. Mama paling hebat. Mama kalian ini bisa lakukan apa saja, mulai dari lawan penjahat sampai hajar mereka, sampai mengerjakan semua pekerjaan rumah. Dia bisa lakukan apa saja. Jangan ajari anak-anak kebiasaan buruk. Kok Mama bisa lakukan semuanya? Karena Mama tumbuh sendirian. Setelah sering dibully, kamu belajar melindungi diri sendiri. Tidak ada yang merawatku saat kecil. Jadi, aku harus belajar sedikit dari segalanya untuk merawat diriku sendiri. Mama, jangan takut. Sekarang kamu punya kami. Tidak ada yang berani bully kamu lagi. Betul, kami akan lindungi kamu. Oke, mulai sekarang, aku mengandalkan kalian untuk melindungi Mama. Ini pesanannya, semoga harimu menyenangkan. Kapan saja boleh kembali. Menurutku, kamu penjual terbaik di toko ini. Sari, kamu hebat. Tidak juga, aku hanya beruntung. Mereka kebetulan sudah siap membeli, dan aku ada di sana. Kalian orang kaya ambil semua uang. Bagaimana orang kecil seperti kami bisa bertahan? Apa yang kamu bicarakan? Baju barumu itu juga tidak terlihat murah. Lagi pula, kamu tahu situasiku lebih baik dari siapapun, kan? Ini cuma baju. Aku tidak seperti dirimu. Kamu juga tidak kaya banget. Tapi, dompet suamimu cukup besar untuk dipakai bergenerasi. Siapa yang bilang begitu? Surya, dia cuma asisten. Kamu membuatnya terdengar lebih besar dari kenyataannya. Kamu benar-benar perlu memperluas wawasan. Kalau ada waktu, baca lebih banyak berita keuangan. Oh, ada pelanggan. Sari, akhir-akhir ini kamu bekerja sangat keras. Aku sudah membuat keputusan, aku mempromosikanmu menjadi asisten manajer. Sungguh, manajer Rosa? Tentu saja, tapi prioritas utama kamu sekarang adalah merawat suamimu dengan baik. Kelangsungan toko kita sepenuhnya ada di tanganmu. Aku? Kenapa aku harus melakukan itu? Apa hubungannya dengan suamiku? Suamimu, dia. Dia tangan kanan Pak Eko. Toko kita maju atau tidak, cukup satu kata darinya untuk membuat toko ini cukup kaya untuk setengah hidup kita. Aku benar, kan? Kenapa mereka tampak begitu hormat kepada Surya? Mungkin. Apa dia memiliki latar belakang yang jauh di atas kita? Sari, Dedi, apa yang kamu mau? Dedi, apa yang kamu lakukan? apa yang aku lakukan? Aku belum selesai denganmu karena suamimu memukulku? Aku tidak pernah menyukaimu. Baik, akan kutunjukkan apa yang bisa kulakukan hari ini. Ikut aku. Lepaskan aku. Tidak, aku tidak mau. Aduh, aku... Eko, kau lagi, satpam brengsek? Percayalah, kau akan dipecat sebentar lagi. Sebaiknya kau fokus pada perusahaan istrimu, Dedi. Kalau kau tahu yang terbaik untukmu, pergi, dan jangan ganggu istriku lagi. Kau mengancamku? Kau mengancamku? Hei, sayang. Kamu bangkrut? Pak Ridwan. Pak Ridwan. Ada apa? Aku rasa kakiku terkilir karena berlari terlalu cepat. Kalau kamu dalam masalah, kenapa tidak telepon aku dulu? Aku lihat gerbang kompleks di depan, tadi mau minta tolong satpam. Jangan lupa, aku suamimu. Mulai sekarang, kapanpun kamu dapat masalah, aku yang pertama kamu telepon. Oke. Mama, ada apa? Gak serius, aku cuma keseleo kaki. Kalian berdua, masuk dan istirahat. Aku nggak pergi. Aku harus menemani Mama. Aku juga ingin di sini. Bagaimana kalau mereka tidur denganku malam ini? Ayah juga harus ikut. Biar jagain Mama. Jangan konyol. Ayah, tinggal bersama kami. Anak-anak nggak boleh nonton. Sudah, jangan rewel, tidurlah. Aku nggak enak. Kamu sudah banyak berkorban untukku. Fokus saja untuk sembuh. Telepon aku kapanpun butuh. Oke, kamu istirahat juga.
Tio, Nara, cepat buka pintu untuk ayah. Papa Mama lelah banget hari ini. Papa harus jaga Mama ekstra baik malam ini. Temani Mama, jaga dia baik-baik. Dan jangan biarkan ada yang salah. Kami akan kembali ke kamar dan istirahat. Hei, kalian berdua anak nakal, jangan lari, balik sini. Gimana kalau gini? Aku kasih kamu setengah ranjangku malam ini. Kita luruskan satu hal. Kita akan jaga batasan yang jelas, jangan lewati batas. Wow, Kenapa kamu berteriak sepagi ini? apa aturan tadi malam? Kamu lupa sama sekali batasan jelas kita? Kamu memang jago main-main dengan hubungan kita. Aku cuma tidur di sampingmu. Apa aku bahkan gak boleh peluk kamu? Tolong hargai aku. Jangan bertingkah seperti rusa ketakutan. Kamu bikin kayak aku menculikmu dari jalan. Kita punya buku nikah. Kita menikah secara sah. Aku hanya menggunakan hakku. Ini sepenuhnya sah. Lagi pula hukum pernikahan sangat jelas. Tapi kitab undang-undang hukum perdata juga jelas. Semuanya harus saling setuju. Kamu nggak bisa maksa diri padaku. Sudah cukup. Aku harus bersiap dan pergi kerja. Sari, kau menipuku? Kita lihat nanti saja. Kau berpura-pura jadi pelanggan biasa, lalu buat keributan besar. Serahkan padaku, Sari. Mengaduk-aduk situasi itu keahlianku. Siapa yang lebih jago dariku? Berani sekali kalian. Kau benar-benar menjual perhiasan palsu pada suamiku? Harap tenang Bu, setiap barang yang terjual dari konter kami sudah melewati sertifikasi ketat, dijamin asli. Bicara denganmu hanya buang-buang napas. Panggil manajermu ke sini untuk menjelaskan. Ada apa ini? Ada apa dengan toko ini? Beraninya kau menjual barang jelek pada suamiku? Kau harus memberi penjelasan hari ini. Dan aku ingin setiap sen kompensasi. Harap tenang, Bu. Mohon tunjukkan struk pembelian Anda, agar kami bisa memverifikasi semuanya. Struk pembelian apa? Aku tidak pernah dapat. Suamiku membelinya langsung di kontermu. Tidak ada salah. Apa? Kau mau mengelak tanggung jawab? Jangan marah, Bu. Apakah suami Anda? Dedi, mungkin? Dia pelanggan VIP utama di sini. Oh, dia? Tidak perlu cek struk. Setiap barang yang dia pegang aku sendiri yang mengemasnya dan menyerahkannya. Kami tidak mungkin menjual barang cacat padanya. Wah, jadi kau yang merayu suamiku? Dasar pelakor. Bu, jaga bicaramu. Jangan membuat tuduhan tanpa dasar. Oh, jangan berpura-pura. Kau terus menggantung suamiku sambil memelihara laki-laki simpanan. Sari, kau benar-benar playgirl. Tanpa laki-laki untuk menopangmu, kau bahkan tidak bisa berjalan lurus. Kau harus bergantung pada orang lain, ya? Kalau kau tidak ada urusan penting untuk diurus, berhenti buang-buang waktu kami di sini. Pergi cari kegiatan lain. Sekarang minggir. Kau menghalangi pintuku dan bisnisku. Semuanya, lihat sini. Perempuan ini tidak punya moral. Dia suka mencuri suami orang dan mengejar laki-laki yang sudah punya pasangan. Sekarang dia bawa laki-laki simpanannya ke sini bikin keributan. Hei, lepaskan. Lepaskan tanganmu dariku. Maaf membuat kalian semua repot. Saya tidak akan memeriksa rekaman keamanan. Saya takut itu hanya akan membuat saya merasa lebih buruk. Jangan. Kita sudah di sini. Kita tonton saja. Aku sudah membackup video ke ponselku. Bahkan jika kami tidak mencurigaimu sama sekali dan mengatakan suamiku melewati batas dengan semua orang di jalan, kenapa dia hanya menargetkanmu? Karena kamu tidak tahu batasmu, itu masuk akal. Kalau terjadi sesuatu, jangan terburu-buru menyalahkan orang lain, lihat dirimu sendiri dengan baik. Lihat saja apa yang kamu pakai. Kalau dia tidak mengganggumu, siapa lagi yang akan diganggu? Kamu tidak bisa menyalahkan orang lain untuk ini. Ibu buka matamu dan lihat dengan baik. Apa yang aku pakai adalah seragam standar dari toko. Lagi pula hanya karena aku memakai ini itu menjadi alasan untuk melecehkanku. Kenapa aku harus menjadi orang yang mencari kesalahan pada diriku sendiri? Kamu memang tajam bicara, kenapa pura-pura tidak bersalah? Kamu hanya penggoda kecil tak tahu malu yang haus perhatian, kamu pantas dilecehkan. Ibu melihat wajahmu, aku bisa melihat kesialan mengintaimu, kamu sebaiknya waspada terhadap kecelakaan akhir-akhir ini, jaga perkataan dan perbuatanmu atau masalah akan datang mencarimu. Apa katamu? Mbak, kamu baik-baik saja? Aku tahu, ada yang janggal dari kalian berdua. Jadi kalian sudah latihan semua ini sebelumnya, dan datang sebagai tim untuk membuat keributan. Kalian berdua, kalian tidak sedang menjalankan penipuan pura-pura kecelakaan, kan? Mereka berdua jelas datang untuk cari masalah. Perempuan tak tahu malu, beraninya kamu memukulku. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Papa, Mama hampir selesai untuk hari ini. Kita bertiga bisa menjemputnya. Bagaimana? Lupakan. Aku tidak akan menjemput ratu itu. Dia mengejekku waktu itu dan aku masih belum bisa menyelamatkan muka. Papa yang pendendam membuatnya tampak lebih kekanak-kanakan daripada kami. Pergelangan kaki Mama terkilir parah waktu itu. Berbahaya menyuruhnya pulang sendirian di malam hari.
Benar juga. Bagaimana kalau Pak Dedi mulai membuat masalah lagi? Lalu bagaimana? Percayalah, aku akan membuatnya menyesal. Ayo. Nara benar. Ayo, kita berangkat sekarang untuk menjemput mama kalian dari kerja. Lepaskan, jangan membuat keributan di sini. Ada apa? Semuanya, lihat. Bantu kami mencari keadilan. Wanita ini tidak punya moral. Dia sengaja ikut campur dalam hubungan orang lain dan mengganggu kehidupan keluarga mereka. Wanita ini menggoda pria menikah di belakang istrinya. Setelah melakukan hal yang begitu memalukan, dia masih berani bersikap angkuh. Jangan khawatir Nona, jangan takut. Kami semua tahu kedoknya. Orang seperti dia seharusnya tidak diizinkan bekerja. Yang penting adalah mengembalikan barang palsu itu. Dia benar-benar mengacaukan kehidupanku yang damai. Aku hanya datang untuk meminta penjelasan yang adil. Aku ingin pengembalian uang untuk barang cacat yang kubeli di sini. Dia tidak hanya menolak membahasnya. Dia mendorongku duluan. Bu Lilis, apa aku salah menyebut nama Anda? Mari kita perjelas satu hal. Kamera di atas meja ini mencakup 360 derajat. Mereka merekam semuanya. Suami Anda telah melakukan hal-hal yang cukup curang di belakang layar. Aku tidak ingin membuat ini menjadi buruk hari ini, jadi aku akan mengabaikannya untuk saat ini. Tapi jika kamu menolak mundur dan terus membuat keributan, aku tidak akan ragu untuk mengeluarkan rekaman definisi tinggi sekarang dan biarkan semua orang menilai sendiri. Cukup dengan alasanmu yang tak ada habisnya. Apa kau dengar? Bayar dia dan selesaikan urusan ini. Jangan buang-buang waktu semua orang. Lihat betapa percaya dirinya. Apakah dia terlihat seperti menyembunyikan sesuatu? Dia tidak terlihat seperti orang yang menghancurkan keluarga. Daripada berdebat berputar-putar, putar rekaman keamanan toko, dan biarkan semua orang melihat kebenaran. Keluarkan rekamannya dan selesaikan ini. Kita akan lihat siapa yang berbohong. Semua akan jelas. Mau berantem? Tanya dulu aku izinin nggak. Lepaskan aku. Nggak bisa menjebakku, sekarang malah menyerang. Tidak tahu malu? Kamu tunggu aja. Pergi sana. Udah selesai bikin ribut? Kalau sudah, silakan pergi. Jangan ganggu bisnisku. Kalau tidak pergi, mau dipukul lagi? Kamu ingat baik-baik. Terima kasih, semuanya. Maaf merepotkan. Semuanya, pulang ya. Kasihan kamu. Aku baik-baik aja. Aku bisa atasi keributan kecil kayak gitu. Mama, sayang, ngapain di sini? Kamu nggak apa-apa, kan? Aku baik-baik, jangan khawatir. Mama, kami lapar. Kami mau yang enak. Kalau begitu, Mama beres-beres dulu, terus aja kalian makan besar, oke? Ayo, tempat ini enak. Kalian mau makan apa? Pesan sesuka kalian. Kita beneran bisa boros begini? Tentu saja. Aku baru aja akali orang jahat, dan itu bikin capek banget. Aku pantas traktir diri. Baiklah, kalau begitu, untuk menghargaimu, makan malam aku yang traktir. Dengar, Papa yang bayar. Kalian mau makan apa? Pesan sesuka kalian. Hidup Papa. Makanan aja bikin kalian senang banget. Tunggu, bukan. Ini bukan makanan biasa. Ini makanan yang enak. Eko, aku nggak nyangka itu benar-benar kamu. Eko, Samuel, berapa kali sudah aku bilang? Aku Surya bukan Eko. Sebagai dokter kamu harus obati. Pikun itu Sari, ini temanku Samuel. Otaknya gak beres. Kami bicara di sana. tentu. Silakan. Kamu yang sakit. Kecilkan suaramu. Kamu ngapain di sini? Tentu saja aku kesini untuk makan, mau apa lagi? Aku peringatkan kamu Sari masih belum tahu siapa aku sebenarnya. Jangan bocorkan rahasiaku. Serius? Kamu benar-benar menyembunyikan darinya? Awalnya, aku kira dia mengincar uangku jadi aku merahasiakannya darinya. Lalu aku sadar aku salah. Tapi aku takut dia mengira aku penipu dan menceraikanku. Jadi aku diam saja. Kepala Apex Global dan bahkan kamu pun takut. Apa? Kamu jatuh cinta padanya? Aku tahu, anak-anak sangat suka padanya. Aku tak bisa menghancurkan hati mereka. Bagaimana kalau dia benar-benar menceraikanku karena ini? Anak-anak akan patah hati. Ayolah. Kalau Sari tidak tiba-tiba muncul, aku pikir kamu akan habiskan hidupmu terus terpaku pada kejadian 5 tahun lalu. Ada perkembangan kasus 5 tahun lalu? Kami masih belum mengidentifikasi wanita itu, tapi kami punya beberapa petunjuk. Siapa pelakunya saat itu, kami akan segera tahu. Kalau begitu terus gali. Jujur saja, dia sudah pergi, kenapa terus menggali? Hiduplah bahagia bersama Sari. Aku berutang pada 2 anak itu, dan ibu kandung mereka sebuah penjelasan. Siapa tadi itu? Samuel teman baik ayah, dia juga dokter hebat. Dokter?
Papa pernah bilang sebelumnya waktu kita baru lahir kita sangat lemah. Semua berkat Paman Samuel kita bisa selamat, dan setiap kali kita sakit kita selalu memanggil Paman Samuel. Surya hanya asisten biasa. Bagaimana dia bisa kenal dokter sehebat itu? Apakah bisnis berjalan lancar tergantung dari satu kata Pak Eko Manajer Sari. Hal terpenting yang harus Anda lakukan sekarang adalah membuat suami Anda bahagia. Kelangsungan toko kita sepenuhnya ada di tangan Anda. Jika ada waktu ikuti berita keuangan. Berita keuangan? Apa yang sedang kamu kerjakan? Tidak ada. Sudah selesai, hai, Sari. Aku teman Surya, aku baru minum beberapa gelas dan mengira kamu orang lain. Tapi kepalaku tidak bermasalah. Jangan dengar omong kosong Surya. Kenapa kamu tidak duduk dan makan bersama kami? Aku. Maaf soal itu, aku harus keluar sebentar untuk menerima telepon. Mama bertanya apa-apa padamu? Dia tanya siapa Paman Samuel. Kami bilang dia teman Papa, dia tidak tanya apa-apa lagi setelah itu. Bagus. Kalian berdua makan dulu, aku harus kembali ke tokoku dengar klien penting baru datang. Sebagai asisten manajer, aku harus ada di sana. Di luar sudah gelap dan jalanan tidak aman. Aku akan pergi denganmu. Tidak apa-apa, tetap di sini bersama mereka. Samuel, jaga anak-anak untukku, dan ingat bayar tagihannya. Aku akan pergi lihat. Kamu? Pak Derajat itu harus bertemu sepulang kerja untuk membahas bisnis dasar kapitalis kejam. Tidak apa. Tujuan kita kali ini adalah meyakinkan Pak Derajat dan menjadi satu-satunya pemasok perhiasan perusahaannya. Tetap fokus, ya, ikuti aku. Halo, Pak Derajat, saya Sari. Maaf datang tanpa pemberitahuan. Kami ingin membahas proyek perhiasan perusahaan Anda. Bukankah ini perusahaan yang akan bekerja sama dengan kita? Bicaralah. Jangan hanya berdiri di sana. Halo, Pak Derajat, saya Surya, saya suami Sari. Kalau Anda datang untuk bernegosiasi Anda harus membawa suami? Apa, takut saya akan memakan Anda? Kenapa Surya terdengar seperti orang bodoh? Jangan salah paham, Pak Derajat, kami tidak bermaksud apa-apa. Lalu apa maksud Anda sebenarnya? Pak Eko? Kebetulan sekali, Pak Derajat Anda juga kenal Pak Eko kami. Saya asisten Pak Eko, Surya. Pak Derajat, kami di sini dengan itikat baik untuk membahas kerja sama begini. Tidak, apa-apa. Saya tadi kurang sopan, mari duduk dan bicara. Terima kasih, Pak Derajat. Anda terlalu baik. Pak Derajat, Anda terlalu baik, hanya hal kecil, serahkan padaku. Tidak, biar aku yang lakukan. Aku yang urus, sayang. Pak Derajat sudah sangat baik. Jangan ambil alih. Terima kasih, Pak Derajat. Pak Derajat, mengenai kemitraan kita yang akan datang. Tentu. Menurutku cocok, perhiasan perusahaan Anda sangat kami butuhkan. Sempurna. Sekarang juga, mari tanda tangan kontrak. Surya, perusahaan kita bekerja sama dengan Pak Shaw. Apakah kamu tahu tentang ini? Pak Shaw berkata, semuanya tergantung pada tindakan dan ketulusanmu. Aku hanya asisten. Aku juga tidak tahu banyak. Hati-hati. Halo, tentang kesepakatan kita dengan toko perhiasan baru itu. Kita perlu menawarkan mereka persyaratan terbaik kita. Kesepakatan ini berdampak langsung pada perusahaan kita. Kemitraan dengan grup Shaw. Aku nggak percaya kita berhasil menutup kesepakatan semudah ini. Pak Derajat, pasti karena perhiasan keluarga kamu luar biasa. Siapa yang nggak mau beli barang sebagus itu? Kamu benar-benar jimat keberuntunganku. Ayolah, aku lagi senang banget hari ini. Ayo kita rayakan dengan benar. Ini yang kamu sebut merayakan? Tentu saja. Lihat, Mike, piring buah dan minuman keras. Lengkap. Bukankah ini terasa seperti pesta koktail mewah? Malam ini, kita sebut saja pesta kemenanganku. Itu pertama kalinya bagiku. Selamat datang di pesta kemenangan Nona Siska Wijaya. Ayo beri tepuk tangan. Kamu yang atur suasana malam ini. Oke. Dan sekarang mari sambut Nona Siska Wijaya ke panggung. Wow, Sari. Nah, sekarang udah kayak pesta gala? Iya banget, kamu pintar sekali.
Tentu saja. Meskipun kita tidak bisa menghadiri pesta gala kalangan, atas kita bisa mengadakan pesta kecil sendiri. Oke, kalau begitu aku akan bersulang untuk Nona Siska Wijaya dulu. Selamat atas berhasil meraih kesepakatan besar Drake Enterprises. Dan, Terima kasih. Rasanya tidak enak. kamu nggak tahan minum? Tapi kamu yang memberikannya padaku? Mana mungkin aku tidak meminumnya? Eko, kenapa kamu ada 2? Kamu, seharusnya bilang lebih awal. Kamu benar-benar tidak tahan minum. Kamu menyebalkan. Nah, Aku bisa. Sari bisa apa saja. oke. Kamu bisa apa saja. Kamu yang terbaik. Minumlah air hangat. Eko, kenapa kau begitu baik padaku? Aku suamimu. Tentu aku akan baik padamu. Sebelumnya, tak ada yang pernah sebaik ini padaku, aku sudah terbiasa sendirian. Tapi melihat orang lain disayang aku tetap iri pada mereka. Semua rasa sakit sudah berlalu. Aku akan baik padamu mulai sekarang. Pintar. Siapa? Siapa kamu? 5 tahun lalu, itu dia. Selidiki Sari untukku, seteliti mungkin. Aku perlu memastikan beberapa hal. Mulai sekarang, aku benar-benar tidak bisa minum sembarangan. Kenapa kamu duduk di sini sepagi ini? Kamu benar-benar lupa apa yang terjadi tadi malam? Kamu mau aku bayar pakaiannya? Aku gampang mabuk. Kalau itu mengganggumu, aku akan memberimu $200. 200? Apa? Itu tidak cukup? Baik, aku tambah 200 lagi. Itu saja yang kamu dapat. Tina memanggilku, aku harus pergi. Sari, kamu menganggapku apa? Siapa? Siapa yang makan bubuk mesiu pagi-pagi? Kenapa kamu begitu marah? Katakan saja. Kila kembali. Apa? Gadis itu sudah pulang ke tanah air. Benar. Aku sedang sibuk dengan urusan penting. Aku tidak bisa pergi, jemput dia di bandara. Kamu mau aku menjemput adikmu? Anakmu juga selalu menyuruhku jadi pengasuh. Jemput dia, dan ajak dia makan dulu. Aku akan menyusul kalau sudah selesai. Ini weekend. Kenapa kamu tidak santai? Kenapa kamu bawa aku ke supermarket? Jangan tanya. Di rumah terlalu canggung, aku tidak bisa merasa nyaman. Apa? Kalian gak akrab? Kami terlalu saling mengenal. Minuman semalam keras. Aku mabuk berat. Aku memeluknya erat. Aku menangis histeris. Sekarang sangat memalukan. Kamu gak mabuk sampai. Cerita soal anak-anak padanya, kan? Dengarkan aku. Jangan bilang padanya. Apapun yang kamu lakukan. Pria itu sensitif banget soal ini. Itu sudah masa lalu. Apa yang perlu disembunyikan? Pria dari 5 tahun lalu. Kamu benar-benar tidak ingat apa-apa tentang dia. Aku mabuk sekali. Bagaimana mungkin aku ingat dengan jelas? Tapi, aku terus merasa vibe pria itu sangat mirip dengan seseorang di sampingku. Saat kita menemukan pria itu, aku akan memberinya pelajaran untukmu. Kamu tidak perlu ikut campur. Kalau aku menemukannya, aku akan menamparnya 2 kali, tanpa ragu. Lihat pria yang berdiri di pintu, bukankah itu suamimu? Eko, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Mungkin anginnya kencang. Ayo cari tempat di depan. Kalau lapar, ambil saja sesuatu. Eko mau makan apa? Terserah Eko. Surya. Sari, Surya. Oh, Surya kamu benar-benar tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Aku tidak pernah mengira kau akan begitu brengsek. Apa yang kamu bicarakan? Eko. Surya bukan orang seperti itu. Kau terus memanggilnya Surya. Surya, ya? Adikmu benar-benar melindungimu? Perusak rumah tangga Suryamu punya keluarga. Dia punya istri. Kau tahu dia sudah menikah tapi tetap terlibat. Itu bukan yang dilakukan gadis baik. Apa? Kamu sudah menikah? Ya, dia sudah menikah. Tapi dia akan segera bercerai. Aku Sari. Yang paling aku benci dalam hidup ini adalah pria brengsek. sayang, dengarkan aku, ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Kami semua melihatnya sendiri. Apalagi yang bisa dikatakan? Sari, Eko, jangan kejar dia. Masih banyak wanita baik di luar sana, kau tidak membutuhkannya. Hei, Samuel, kemari, sekarang. Kalau aku tahu dia seperti ini, aku takkan biarkan kamu menikah dengannya. Kamu dapat apa yang kamu mau. Ceraikan dia selagi bisa. Sari,
Ada apa? Jujur sama aku, apa kamu jatuh hati padanya? Tentu tidak. Aku baru kenal dia beberapa hari. Mana mungkin aku suka dia? Aku baik. Sungguh? Kamu pulang saja. Aku perlu sendiri dulu. Kamu yakin baik-baik saja? Jangan khawatir. Aku baik. Jangan khawatirkan aku. Maafkan aku. Kila itu adik Samuel. Dia ada halangan, jadi dia minta aku antar dia makan malam. Kalau kamu nggak percaya, tanya Samuel. Kamu harusnya bilang padaku. Aku nggak akan sakit hati setengah hari. Aku akan meneleponnya sekarang. Dan biarkan dia sendiri yang menjelaskan. Tidak perlu. Kamu menciumku tadi malam? Bukan? Kamu mabuk. Tadi malam, aku tidak ingat. Kalau begitu, lakukan lagi. Mama dan Papa pulang. Kalian pulang. Papa, Ini pasti Pak Ridwan. kakek Tio ada di sini. Kenapa kamu tidak bilang? Aku sengaja suruh dia merahasiakannya darimu. Apa? Kamu keberatan? Tidak masalah. Sayang, ini ayahku. Cukup. Ini keterlaluan. Ayah, apa sih yang terjadi? Menikah itu masalah besar, kamu bahkan tidak bilang. Ceritanya panjang. Tolong, jangan marah. Soal pernikahan, ada apa dengan pernikahan? Dia akan memberimu pernikahan yang layak. Gelang ini adalah warisan keluarga Hayes. Ayah, ini terlalu berharga. Sebagai menantu keluarga Hayes, kau jauh lebih berharga dari ini, ambil saja. Kalau begitu, aku akan terima tanpa malu. Terima kasih, Ayah. Tapi lupakan saja pernikahan itu. Surya hanya asisten biasa, gajinya tidak besar. Surya, Ayah, begitu aku punya cukup uang, aku akan beri Sari pernikahan yang mewah. punya cukup uang? Maksudmu apa sebenarnya? Nara, Tio, kalian berdua kangen mama? Temani mama? Mama, aku kangen. Ayo, Ayah, ikut aku sebentar. Ayah, Sari masih belum tahu identitas asliku. Tolong ikuti saja dan bantu aku. Apa maksudnya? Kau tipu dia agar menikahimu? Ayah, jangan marah. Aku akan jelaskan semuanya nanti. Aku asisten Eko. Namaku Surya. Jangan bocorkan identitasku. Surya. Kenapa tidak bilang namamu Surya? Tidak, aku tidak bisa berbohong padanya bersamamu. Aku akan pergi sekarang untuk memberitahu Sari yang sebenarnya. Apa kau benar-benar mau dia jadi menantumu? Ayah, kenapa ayah pulang tanpa kabar? Ayah pulang mendadak begitu. Aku hampir tidak ada urusan lagi di luar negeri. Kamar dagang dan kami sedang menyelenggarakan kompetisi desain perhiasan. Mereka butuh aku mengawasi, haha, jadi aku langsung pulang. Ayah. Kompetisi yang Ayah sebut toko kami juga ikut. Kamu juga ikut? Kebetulan sekali. Ayah kerja apa? Kok Ayah juga punya bisnis di luar negeri? Satpam ayahku jadi satpam di perusahaan keamanan. Beberapa proyek keamanan di luar negeri muncul. Jadi mereka mengirim ayah ke luar negeri. Haha, betul, betul, aku cukup kuat untuk angkat beban berat, jadi perusahaan mengirim aku. Oh, begitu. Perusahaan keamanan sekarang cukup internasional ya. Sudah larut malam. Kamu sebaiknya istirahat. Iya, istirahatlah. Papa dan kakek akan tidur di kamar tamu malam ini. Papa dan mama tidur di kamar utama. Kalau begitu, ayah istirahat saja. Iya, istirahat. Kalian berdua tidur di kamar sendiri. Jadi anak baik. Sepertinya aku harus berebut mama dengan papa. Halo, apakah Anda di sini untuk? Hai, saya di sini untuk menyerahkan entry desain saya. Di mana saya harus menaruhnya? Lurus saja. Makasih. Kirimi saya email data yang sudah dikompilasi dulu. Pak Ridwan, file yang Bapak minta. Oh, jadi Anda Pak Eko. Pak Eko, ini entry dari toko kami. Silakan diperiksa. Menurut Anda bagaimana karya ini? Anda Pak Ridwan, itu keputusan Anda. Sayang, apa yang kamu lakukan di sini? Asisten Pak Eko tidak bisa keluar. Jadi saya menggantikan. Sayang,
Kalau dipikir-pikir, asisten saya bekerja cukup keras. Saya benar-benar harus menaikkan gajinya. Pak Ridwan, ayo kita mulai urusan bisnis. Saya melihat banyak potensi di sini. Saya akan menyimpan karya ini, kami akan menghubungi Anda sehari sebelum kompetisi. Terima kasih, Pak Eko. Kalau begitu, saya pamit. Kerja sama yang bagus. Saya akan menaikkan gajimu. Berita besar di kantor, Pak Eko sudah menikah. Mari kita rayakan. Kesepakatan ini berjalan mulus sekali. Aku tahu Sari bisa menutup kesepakatan ini. Pasti akan berhasil. Mama hebat. Mama bisa aku lihat-lihat di sana. Silakan, hati-hati, jangan terlalu jauh. Ayo, Sari. Potongan pertama ini harus untukmu. Kamu layak mendapatkannya. Manajer, tunggu. Sari alergi parah terhadap kacang. Kue ini mengandung selai kacang. Benar, yang ini mengandung kacang. Aku tidak bisa memakannya. Oh, sungguh kelalaian dari saya. Kalau begitu, Tina dan saya akan membagi kue ini. Tidak apa, kalian berdua makan. Tunggu. Yang ini khusus dibuat untukmu. Wah, Tina, betapa perhatiannya kamu. Tentu saja. Oh, iya. Kapan kamu berencana untuk menyelesaikan urusan dengan si pecundang itu dan mengurus dokumennya? Mau aku minta kenalanku untuk membantu? Ini tidak sesederhana kelihatannya. Kalau dia tidak bisa diandalkan, kenapa perlu dokumen? Sari, apakah kamu benar-benar akan memutuskan hubungan dengan si Surya itu untuk selamanya? Benar. Cowok itu main dengan perempuan lain di belakang Sari. Kamu seharusnya sudah putus sejak dulu. Bukan itu yang terjadi. Tina, sungguh bukan seperti yang kamu kira. Cukup. Berhenti melindunginya. Kamu yang akan berakhir terluka. Kenapa makan? Kamu hanya memperburuk keadaan. Manajer Rosa, apa yang Anda lakukan? Sepertinya toko kita masuk kualifikasi bukan karena Pak Eko mendukungmu, dia bahkan tidak pernah memikirkanmu. Manajer Rosa, apa yang Anda bicarakan? Kenapa Pak Eko harus repot-repot memperhatikan saya? Apakah kamu pura-pura tidak mengerti? Atau kamu benar-benar tidak tahu? Kamu tidak pernah diberitahu tentang siapa dia sebenarnya. Sudahlah. Kupikir aku bisa memanfaatkanmu untuk memperkuat hubungan kita dengan Apex Global. Tapi ternyata Pak Eko meninggalkanmu Sari, kamu dipecat, kemasi barangmu dan pergi, sebelum kamu menyeret toko kita bersamamu. Pak Eko, aku sama sekali tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Tina, apa yang terjadi? Siska, laki-lakimu itu bukan Surya Hayes sama sekali. Dia adalah orang dengan jabatan tertinggi di Apex Global. Eko, Mama, kami masih mau kue. Jadi kamu tahu kebenaran selama ini, kan? jika aku tahu dari awal bahwa brengsek itu menyembunyikan identitasnya supaya bisa mengejar wanita lain, aku tidak akan pernah menutupinya. Perceraianmu adalah urusan pribadimu. Jangan bawa toko kita ke dalamnya. Sial sekali. Lalu mereka berdua. Apakah mereka membantu Eko menipu aku juga? Tio dan Nara. Maafkan aku tidak tahu sama sekali, dia alergi parah terhadap kacang. Apa Surya tidak memberitahumu tentang ini? Eko tidak pernah memberitahuku apapun. Eko, maksudmu apa? Dr. Mahendra, kamu tidak perlu menutupinya. Aku tahu semuanya sekarang, aku tahu identitas asli Eko, aku tahu seluruh kebenaran, karena anak-anak baik-baik saja, tidak ada alasan bagiku untuk tetap di sini, aku akan pergi. Sari. Apa Tio dan Nara terluka parah? Anak-anak baik-baik saja, tapi kamu mungkin akan kehilangan istrimu. Aku tidak mengerti. Dia tahu siapa dirimu sebenarnya, kejar dia sekarang, atau kau mungkin tidak akan pernah mendapatkannya kembali. Sari, tunggu, biarkan aku menjelaskan. Surya, aku sudah terbiasa memanggilmu begitu. Secara teknis, aku seharusnya memanggilmu Pak Eko sekarang. Ini bukan seperti yang kau pikirkan. Ini semua hanya kebetulan. Aku punya alasan untuk menyembunyikannya. Aku menunggu waktu yang tepat untuk jujur padamu. Kau tidak pernah punya waktu, lalu kenapa tidak bilang dari awal? Oh, benarkah?
Kenapa? Apa kau takut aku menginginkan uangmu? Tentu saja tidak. Awalnya ada kesalahpahaman tapi kemudian sudahlah. Aku tidak mau mendengarnya. Ayo kita bercerai. Sari, jangan pergi. Kamu sudah memutuskan? Sudah, tidak menyesal. Ini hanya perceraian. Langit tidak akan runtuh. Katak berkaki 3 sulit ditemukan, tapi laki-laki berkaki 2 ada di mana-mana. Nah, itu baru semangat. Dia terus waspada padamu karena takut kamu menginginkan uangnya. Karena dia menganggapmu buruk, mari kita beri dia sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Kita akan tuntut setiap sen yang menjadi hak kita. Kamu harus bercerai, dan jangan biarkan dirimu kehilangan apapun. Wah, bukankah ini si pelakor? Hei, kamu salah orang. Dia adik Dokter Mahendra. Aku tahu persis siapa dia. Aku suka Eko. Apa katamu? Eko dan aku besar bersama. Aku mencintainya sejak kecil. Aku mengejarnya bertahun-tahun. Dia tak pernah memperhatikanku. Jadi kenapa saat kamu muncul, dia memperlakukanmu berbeda? Seperti kamu berharga baginya? Apa kamu masih punya perasaan padanya? Sudah bertahun-tahun aku tidak punya perasaan padanya. Kamu tidak perlu datang jauh-jauh. Aku dengar beritanya. Kalian berdua mau berpisah. Tapi mengajukan cerai sama sekali tidak cukup. Aku ingin kamu pergi dari hidupnya selamanya. Jangan pernah muncul lagi. Lihat ini, cek ini 5 juta dolar. Ambil uangnya dan pergi dari kota ini. Sekarang, ambil uangnya dan lenyap. Jangan jadi pemandangan buruk. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Sari, kamu. Kamu gila? Tarik kembali, jangan hina mataku. Kenapa aku harus melepaskan status dan persaudaraanku demi seorang brengsek? Baiklah, siapapun yang mendekati Eko akan berurusan denganku. Aku akan pastikan mereka lenyap. 5 tahun lalu, aku memastikan ibu kandung anak kembar itu lenyap tanpa jejak. Kamu tidak terkecuali, giliranmu menderita. Kalian berdua, ingat ini. Ini belum selesai. Apa maksudnya dengan ibu kandung anak kembar? Eko bilang padaku ibu kandung anak kembar lenyap 5 tahun lalu. Mungkinkah dia yang berada di balik membuatnya lenyap? Sari, mungkinkah dia berencana membunuhmu untuk merenggut nyawamu? Jangan khawatir. Aku Sari. Aku bukan orang lemah. Berapa kali pun aku kirim pesan padanya, dia selalu menolak. Bagaimana aku bisa membuatnya menjawab? Dia bahkan tidak memberiku kesempatan untuk minta maaf. Dia benar-benar membuatku putus asa. Eko, dengan pengalaman klinisku bertahun-tahun, aku sangat menyarankan kamu buat janji dengan terapis dan periksakan dirimu. Dia bahkan tidak merespon bagaimana aku bisa mendapatkannya kembali. Kamu yang menolak untuk jujur dan bermain-main dengannya. Sekarang kamu akhirnya membayar harganya. Sekarang kamu yang panik. Aku khawatir tentang terlalu banyak hal. Aku takut dia hanya menginginkan uangku. Dan lebih takut dia akan menyakiti anak-anak. Cukup. Tugasku adalah menyembuhkan orang bukan mendengarkan keluhanmu tentang masalahmu. Berhenti berdiri di sana panik. Pergi minta maaf, pergi lebih dari sekali, dan tebalkan kulitmu. Nah, ingat apa yang aku katakan padamu, kejujuran mengalahkan segalanya. Tapi dia bahkan tidak mau mendengarkanku. Aku bahkan tidak mendapat kesempatan untuk minta maaf. Aku tidak bisa menghubunginya lewat telepon, dan dia menolak setiap pesan. Otakmu hanya untuk pajangan, kamu menjalankan perusahaan besar, saat kamu menutup kesepakatan bisnis, kamu tegas dan berani, tapi soal cinta kamu bertingkah, seperti kehilangan akal, kamu kehilangan akal sehat. Jangan cemberut padaku. Berhenti menunda-nunda, kamu tidak bertingkah seperti laki-laki sama sekali. Jika pesanmu tidak terkirim, maka pergilah tunggu di tempat biasanya dia berada. Katakan semuanya langsung bertatap muka. Kakimu berfungsi baik, berhenti berdiri di sana, khawatir, cari dia. Betul, kenapa aku buang waktu di HP? Eko, ini ambillah, aku membuat kue ini khusus untukmu. Oke, aku ambil. Eko, kenapa kamu terburu-buru? Ada sesuatu yang mendesak? Apalagi yang akan dia lakukan? Dia bergegas untuk mendapatkan istrinya kembali, biarkan aku coba rasanya. Hei, jangan sentuh itu. Aku membuat itu khusus untuk Eko. Kila, dengarkan, saranku, kamu harus melepaskan perasaan itu yang seharusnya tidak kamu miliki. Ini, dia tidak punya tempat untukmu di hatinya. Sari, tunggu saja. Ada panggilan wawancara akhir-akhir ini? Aku terus menemui jalan buntu. Tidak ada kabar dari siapapun. Dengan pasar kerja seperti ini, mencari kerja hampir mustahil. Bukan main. Siapapun pasti khawatir. Jalanan penuh dengan lulusan. Semua mengejar kesempatan yang sama, berjuang mati-matian untuk beberapa lowongan. Sulit menemukan tempat yang stabil di dunia ini. Istri, aku salah. Tolong jangan dendam padaku. Tina, dengarkan baik-baik. Apa kamu dengar sesuatu di luar? Tolong, jangan abaikan aku lagi, oke? Kenapa suara itu terdengar familiar? Brengsek itu. Apa yang dia lakukan di luar jam segini?
Istri, aku tahu aku salah. Aku bersumpah, tidak akan bohong lagi. Bisakah kamu tenang? Tio, Nara, ayo bantu papa. Mama, papa benar-benar tahu dia salah. Dia tidak akan mengulanginya lagi. Tolong jangan dendam padanya. Papa serius kali ini. Mama, tolong maafkan papa sekali ini saja. Kenapa mama dan papa masuk lagi? Jangan berhenti. Terus panggil, itu yang mereka lakukan di film. Trik ini paling manjur. Entah berhasil atau tidak, tergantung pada satu gerakan ini. Semua tergantung pada ini. Istri, aku tahu aku salah. Tolong maafkan aku. Eko, apa kamu mau cari mati? Mama, kami kangen banget. Mama juga kangen kalian. Berarti kamu nggak marah lagi sama aku. Matikan lampu itu. Sekarang, bereskan semuanya. Siap, sebentar lagi selesai. Aku janji nggak akan mempermalukanmu di sini. Mama, tolong jadilah yang lebih dewasa. Maafkan ayah sekali ini saja. Ayah diam-diam mengusap air mata di rumah. Matanya jadi kayak panda. Tolong kasihanilah dia. Jadi semua orang tahu kecuali aku, ya? Ayah sudah menjelaskannya pada kami. Saat orang dewasa bertengkar, anak-anak nggak seharusnya ikut dihukum. Ayah terus mengingatkan kami, karena dia takut kamu akan marah sama kami. Jadi dia nggak bolehkan kami bilang. Tio, jangan ngarang. Kamu ngomong apa sih? Sudah, berhenti. Apa ada yang salah dari omongan Tio? Apa ada yang enggak benar? Semua yang aku lakukan demi anak-anak, kan? Aku akui. Waktu pertama kita bertemu aku sungguh waspada padamu. Lagi pula, saat itu kita belum saling kenal. Siapapun di posisiku pasti akan waspada biar aman. Dan sekarang, kamu berutang penjelasan padaku. Ada beberapa kali aku ingin bilang sama kamu, tapi nggak pernah ada waktu yang pas. Mama, jika Mama nggak bisa melupakan ini, maka kami nggak butuh ayah lagi. Nara hanya ingin tinggal sama Mama. Tio, Nara. Bukannya karena kamu pikir aku matre, cuma ngejar dompetmu? Betul, sekarang aku memang mengejar uangmu, jadi cepat siapkan setengah hartamu untukku. Anggap saja itu biaya anak untuk biaya tumbuh kembang Tio dan Nara. Sari, aku tahu aku salah. Semua kesalahan adalah salahku. Tolong, aku mohon. Beri aku satu kesempatan terakhir untuk merebus semuanya. Aku bersumpah demi kehormatanku. Aku akan jujur sepenuhnya padamu mulai sekarang. Aku nggak akan bohong sedikit pun padamu. Baiklah, ayo. Sari. Pak Eko, daftar awal untuk kompetisi desain perhiasan sudah final, karya Sari lolos ke babak selanjutnya. Besok, bawa ke aku manajer toko tempat Sari Pak Eko mau apa? Kamu tahu ini tentang apa? Ini tentang Sari, kan? Jangan khawatir, saya sudah memecatnya. Pak Eko, saya harap ini tidak akan mempengaruhi kompetisi. Kamu memecatnya? Maksud Anda memecatnya? Saya dengar kalian sudah bercerai, jadi saya pecat dia. Dan saya memarahinya habis-habisan. Mengapa memecat orang yang begitu berbakat hanya karena masalah sepele? Pak Eko, saya tidak ingin Anda kesal jika melihatnya, jadi saya urus sendiri. Asisten Kiki beli toko perhiasan manajer Rosa untuk saya. Beli langsung, lalu bawa Sari kembali dan jadikan dia manajer. Mulai sekarang toko ini milik keluarga Sari. Tapi jangan bilang dia dulu. Jangan sampai dia tahu. Pak Eko, Anda tidak bisa melakukan ini. Pak Eko, tolong jangan. Security, masuk dan bawa orang ini pergi. Pak Eko, Anda tidak bisa sekejam ini. Pak Eko, tolong jangan, Pak Eko. Pantas saja Sari begitu kesal. Dia pasti menyeretku ke dalam masalah ini. Tina telepon aku balik ke toko. Apa yang sebenarnya terjadi? Kabar terbaik. Kantor pusat mendanai kita langsung dan membeli toko kita langsung. Orang sombong itu, manajer Rosa, dipecat oleh bos besar, dan bos besar memerintahkan kamu untuk kembali dan mengelola toko ini. Ini benar-benar nyata. Kamu bilang ini benar? Iya. Tapi kenapa perubahan mendadak? Aku tidak tahu. Kantor pusat baru saja memberi perintah untuk memanggilmu kembali. Kesempatan luar biasa ini akhirnya datang padamu. Syukurlah. Sekarang kamu tidak perlu khawatir tentang biaya sekolah anak-anak. Kamu tidak benar-benar berencana membesarkan anak-anak itu untuk pria itu, kan? Entah kenapa aku merasa ada ikatan khusus dengan mereka berdua. Setiap kali aku melihat wajah kecil mereka, aku tak bisa berhenti memikirkan anakku sendiri. Jika aku tidak bisa melihat mereka berdua lagi, aku akan patah hati. Aku besarkan mereka seperti anakku sendiri. Sari, aku belum pernah lihat orang setebal muka. Nona, jika Anda di sini untuk berbelanja, kami selalu senang membantu. Tapi jika Anda di sini untuk membuat masalah, silakan pergi. Kamu benar-benar berpikir ibu kandung Tio dan Nara sudah tiada. Apa maksudmu? Dulu, aku menyuap seseorang yang dekat dengan Eko untuk membuat cerita palsu dan membuatnya percaya ibu kandung si kembar sudah meninggal. Padahal dia masih hidup dan sehat. Jika kamu terus menempel pada Eko, aku akan mempertemukan mereka dengan ibu mereka. Kamu yang salah paham. Justru Eko kesayanganmu yang terus melecehkanku. Awasi dia lebih ketat. Jangan biarkan dia menghancurkan hidupku. Kita lihat, apakah kamu masih berani terus mengganggu.
Pelakor itu, Eko kesayanganmu ada di sini. Bawa dia pergi sebelum dia mengganggu bisnis kita. Kita lihat, di sini hari ini siapa yang sebenarnya dia pilih. Sari, apa yang kamu lakukan? Kila, apa yang kamu lakukan di sini? Eko, aku dengar Sari dipromosikan, jadi aku datang untuk memberi selamat, tapi dia tidak mau mendengarkanku. Sebelum aku sempat bicara 2 patah kata, dia mendorongku ke tanah. Eko, tolong jangan marah pada Sari. Dia pasti tidak sengaja menabrakku. Apa yang kau bicara? Teh ini terlalu kental Sari, coba cium ini. Iya kan? Iya, betul. Kamu tidak benar-benar percaya padanya, kan? Mana mungkin istriku memukulmu? Kamu jelas pura-pura kecelakaan. Sayang, kamu terluka? Aku tidak selemah itu. Eko, aku terluka, aku keseleo kaki. Sakit banget, bisa anterin aku ke rumah sakit? Telepon kakakmu, suruh dia jemput kamu. Aku sibuk ngurus istriku. Aku nggak ada waktu buat kamu. Oh, kakakmu yang tersayang bilang dia sibuk. Kalian berdua keterlaluan. Sayang, di mana anak-anak? Mereka pergi ke sekolah. Gimana kabarmu belakangan ini? Aku sehat bugar. Aku belum pernah merasa sebaik ini. Sayang, aku mau ngomong. Cincin dari toko kamu, lolos babak penyisihan. Siap, Pak Eko. Mengerti. Saya akan bekerja keras. Silakan pergi, Pak Eko. Mulai sekarang, jangan ganggu saya lagi. Kecuali ada hal mendesak. Saya tidak akan menemui Anda. Eko Hayes, kalau kamu tahu ibu kandung si kembar masih hidup dan sehat, apa kamu masih mau aku kembali ke keluarga? Aku bawa hasil penyelidikan tentang Sari yang kamu minta. Mau lihat? Meskipun menyelidikinya sia-sia, Sari bahkan tidak mau bicara padaku sekarang. Semuanya sudah berakhir. Cukup, berhenti meratap. Kau pria dewasa, tenangkan dirimu. Aku temukan trik jitu di internet. Itu akan membuat istrimu datang sendiri kepadamu. Pura-pura kau punya penyakit mematikan. Katakan padanya kau sekarat. Selama dia masih peduli padamu, begitu dia mendengar berita itu, dia akan datang menemuimu untuk terakhir kalinya. Manfaatkan kesempatan itu, dan peluangmu untuk mendapatkannya kembali akan jauh lebih baik. Rencana ini jenius. Kalau kau tidak ingin mati, pergi. Bagaimana kau tahu kalau tidak mencoba? Sariawan juga bisa mengancam jiwa. Sariawan, kau bercanda? Eko, kau merasa baik-baik saja? Aku sudah menikah. Aku pria yang sudah menikah. Tolong jaga jarak, jangan berdiri terlalu dekat. Eko, aku datang ke sini hari ini karena ada sesuatu yang penting ingin kukatakan padamu. Kalau begitu, katakan, dan pergi. Jangan kembali kecuali itu penting. Kalau begitu aku akan langsung ke intinya. Sebenarnya, Ibu Tio dan Nara tidak mati. Apa yang baru saja kau katakan? Ulangi. Kamu bilang apa? Ulangi. Masuk. Ini, dia ibu kandung Tio dan Nara, Vina. Eko, lama tidak bertemu. Siapa kamu? Saat dengar nama Sah, mungkinkah itu Vina? Vina kehilangan banyak darah saat itu. Orangmu semua kira dia tak akan selamat, jadi mereka melaporkan kematiannya padamu. Siapa sangka dia begitu kuat, mereka berhasil menyelamatkannya. Eko, boleh aku lihat anak-anak? Oh, belum waktunya pulang. Eko, Vina sudah melalui banyak hal selama dia pergi. Antar dia makan dulu, jaga dia baik-baik. Oke, ayo ke restoran, kita makan. Ada yang perlu ku selidiki sendiri? Tenangkan pikiranmu, aku yang urus sisanya. Jangan lupa bayaran janjiku. Siska, siapa sangka kau adalah ibu kandung Tio dan Nara? Terus kenapa? Sayang sekali, bukti ini tidak akan sampai ke tangan Eko. Seumur hidupmu, kau bisa lupakan kembali pada Eko. Sayang, Mama di sini. Mama. Oh, anak-anakku sayang. Ceritakan semuanya pada Mama. Bagaimana tadi di sekolah? Kalian mendengarkan guru? Tentu aku anak baik, aku juga guru memujiku di depan kelas. Benarkah? Anak-anakku hebat. Tio, Nara, sini ke Mama. Siapa dia? Siapa perempuan berbaju hitam itu? Kenapa dia kenal kita? Anak-anak konyol. Aku ibu kandung kalian, aku sudah lama mencari kalian. Akhirnya aku menemukan anak-anakku. Siapa ini? Dialah orangnya, yang sebenarnya ibu Tio dan Nara. Apa yang membuatmu yakin? Dia ibu kandung mereka? Apa kamu punya bukti? Ini laporan tes DNA kami. Lihatlah. Ini. Tio, Nara ibu kandung kalian kembali, pergi ke dia. Aku tidak pergi, aku cuma mau kamu jadi ibuku, Mama. Tolong jangan tinggalkan kami, jangan usir kami. Anak-anak konyol, mana mungkin Mama mengusir kalian? Eko, aku ingin beberapa hari sendiri dengan anak-anak, supaya mereka bisa lebih dekat denganku.
Sari, Tidak masalah. Lagi pula kamu adalah ibu kandung mereka. Mereka cuma curiga sama orang asing. Mereka biasanya nurut dan baik. Kemari. Ayo pulang. sayang, Ibu kandung anak-anak sudah datang. Kau pergi saja, dan jangan ganggu aku lagi. aku akan menebusnya pada Vina. Tapi di hatiku, hanya kamu yang kuakui. Aku janji, mulai sekarang, aku tak akan menyembunyikan apapun darimu. Tolong beri aku kesempatan dan maafkan aku kali ini. Maaf, pikiranku kacau sekarang. Biarkan aku sendiri dulu, tinggalkan aku beberapa hari, ya? Kenapa kamu khawatir sekali? Mereka darah dagingnya sendiri. Ibu kandung mereka akan lebih peduli darimu. Dia tidak akan menyakiti anak-anak itu. Cukup. Hapus air matamu. Jangan menangis. Begitu mereka pergi, rumah akan tenang. Setelah kita hemat biaya, kita para saudari bisa jalan-jalan dan menjernihkan pikiran. Tina, menurutmu mereka akan diperlakukan buruk atau diintimidasi? Cinta ibu kepada anak-anaknya akan lebih kuat dari cintamu. Kau benar. Ibu mana di dunia ini yang tidak akan menyayangi anaknya sendiri? Jika bayiku tidak meninggal dan hidup sampai hari ini. Diam, jangan bicara seperti itu. Simpan sendiri ucapan itu selamanya. Kita harus tinggalkan kenangan lama yang menyakitkan di belakang dan fokus pada masa depan. Kenapa aku merasa hampa di dalam seperti ada yang hilang? Kurasa kau kehilangan akal. Sari, dengarkan aku. Hal terpenting sekarang adalah memenangkan kompetisi desain perhiasan, persetan dengan yang lainnya. Kita sudah selesai khawatir tentang itu. Untuk pengajuan final, aku akan mendesainnya sendiri. Kau bercanda? Dulu waktu kuliah, profesormu bilang, kau jenius 1 abad di bidang ini. Kau punya bakat dari Tuhan, jenius sejati. Jika bukan karena hubungan yang buruk itu menghambatmu, kau pasti sudah bersinar bertahun-tahun lalu dan menjadi master terkemuka. Hanya 7 hari tersisa untuk mengumpulkan. Batas waktunya ketat, tapi kita akan berhasil. Saat hari kompetisi tiba, desain Sari akan membuat semua orang terpesona. Aku menyelidiki masa lalu Vina. Aku sudah tahu seluruh ceritanya. Dia benar-benar ada di sana 5 tahun lalu. Di KTV tempatmu dulu bekerja, di berkasnya tertulis dia meninggalkan negara itu segera setelah melahirkan. Dia baru kembali beberapa hari yang lalu. Mungkinkah Vina benar-benar ibu kandung Tio dan Nara? Aku rasa tidak sesederhana itu. Dia mungkin bukan. Kenapa kau bilang begitu? Menurut berkasnya, dia berada di luar negeri selama 5 tahun itu. Tapi seorang teman dokterku menemukan catatan tentang dia dirawat di rumah sakit. Maksudmu, seseorang mengotak-atiknya di belakang layar. Mereka sengaja mengubah berkasnya. Dan aku menemukan sesuatu yang sangat mencurigakan. Aku memeriksa riwayat pribadi Sari, seseorang telah menukarnya. Siapa yang melakukannya? Mengapa bersusah payah menyembunyikan masa lalunya yang sebenarnya? Apa kau punya berkas aslinya? Aku menyuruh temanku mencari ini. Kita harus minta berkas aslinya padanya. Tapi ada sesuatu yang menggangguku. Tes DNA itu, aku sendiri yang memverifikasinya. Itu tidak mungkin palsu. Dr. Mahendra, percaya atau tidak, aku punya dugaan ini. Ada sesuatu pada Sari yang terasa anehnya akrab. Dia persis seperti anak-anak seperti mereka dicetak dari cetakan yang sama. Kadang aku tak bisa berhenti bertanya-tanya, apakah dia mungkin ibu kandung mereka? Dia merawat mereka lebih baik daripada kau, ayah mereka sendiri. Jika kita terus menunggu, akan terlambat. Sesuatu yang mengerikan terjadi. Tio dan Nara hilang. Tio, apa kita benar-benar bisa menemukan Mama? Jangan khawatir. Kamu tahu di mana Mama tinggal? Aku tahu persis tempatnya itu di sana. Kita ikuti jalan ini lurus saja. Kita akan segera menemukan Mama. Kita akan bertemu Mama sebentar lagi. Tapi Tio, perutku keroncongan. Aku sangat rindu Mama tetap di sini. Aku akan ambilkan makanan untukmu. Ada apa? Anak-anak biasanya sangat patuh. Bagaimana bisa mereka pergi sendiri? Sari, tenang. Jangan membuatmu takut. Aku sudah mengirim semua orang yang kumiliki keluar mencari mereka. Kita akan segera mendapat kabar. Bagaimana ini bisa terjadi tiba-tiba? Kamu lebih khawatir dari siapapun. Apa yang baru kau katakan? Aku bilang, siapa kau kira dirimu? Sampai berani khawatir tentang mereka? Kamu ibu kandung mereka, anakmu hilang, dan kamu tidak peduli. Kamu bahkan berani duduk di sini dan menyindirku. Dengar baik-baik. Jika kamu memperlakukan mereka dengan buruk, meskipun kamu ibu mereka, aku tidak akan pernah membiarkanmu menyentuh mereka lagi. Bagaimanapun, aku ibu kandung mereka. Bagaimana mungkin aku tidak khawatir? Meskipun begitu, bukankah Eko sudah mengirim orang untuk mencari? Jika terjadi apa-apa pada anak-anak itu, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Mereka pergi sendiri. Bagaimana itu salahku? Apa aku yang mendorong mereka keluar pintu? Biarkan aku perjelas. Jika 2 anak nakal itu hari ini bahkan mati sekalipun, itu tetap bukan urusanmu. Apa kau sudah gila? Kamu benar-benar berani mengatakan hal yang begitu kejam? Eko, aku panik. Itu hanya salah bicara. Aku tidak bermaksud begitu. Cukup. Berhenti bertengkar.
menemukan anak-anak yang Permisi, apakah kalian berdua melihat dua anak ini? Maaf, belum? Makasih. istirahatlah. Jangan memaksakan diri. Ini waktunya istirahat. Eko, aku bilang sesuatu. Meskipun aku bukan ibu kandung mereka, aku akan lakukan apapun untuk membawa mereka kembali padaku. Nara, ada apa? Nara, ini semua salahku. Bangun! Mama! Iya, Ada apa dengan Nara? Bagaimana kondisinya? Tidak serius, kan? Dia pingsan karena gula darah rendah. Syukurlah kamu tidak apa-apa. Kenapa kamu begitu tidak patuh? Kalau sampai terjadi sesuatu pada Nara, aku harus menghukummu. aku hanya ingin mencari mama. Kenapa kamu mencari mama? Aku ini mamamu. Tio, ini bukan salahmu. Jangan dengar omong kosongnya. Ini bukan salahmu. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Dia meninggalkan Nara seperti ini dan dia masih berani menangis? Vina, aku sudah cukup bersabar denganmu. Aku tahu betapa patuhnya anak-anak biasanya. Ini jelas salahmu. Bagaimana ini salahku? Kenapa malah menyalahkan Tio? Kalau dia tidak mengajak Nara keluar, apa ini akan terjadi padanya? Mama, maaf aku menyakiti Nara. Aku anak nakal. Tio, kamu bukan anak nakal. Jangan dengar omong kosongnya. Vina, jangan temui anak-anak lagi. Berapa yang kamu mau? Sebutkan harganya. Aku bayar. Mereka anakku. Kenapa aku tidak boleh bertemu mereka? Aku tidak mau uangmu. Aku ingin kau menikahiku. Aku ingin bersama anak-anakku. Ini bukan negosiasi. Kamu tak punya pilihan. Tolong, lihat ini. Orang brengsek itu membela pelakor. Dia memaksa ibu kandung mereka menikah dengannya. Ini rumah sakit. Buat keributan sekali lagi, kamu akan kusuruh keluar. Aku ibu kandung mereka. Aku ibu kandung mereka. Vina, aku kehabisan kesabaran padamu. Sari, apa yang kamu lakukan? Kamu hanya berdiri di sana dan membiarkan wanita ini mengintimidasi ibu kandung Tio dan Nara. Dia nggak mau pergi. Istriku hanya bersikap sopan dan memintanya pergi. Sopan. Oke, Ada masalah dengan itu? bro, lihat dia. Gila ini jangan sampai ada hubungannya denganmu. Kamu ngomong apa? Aku nggak tahu apa yang kamu bicarakan. Seseorang mengutak-atik catatan Vina, aku sedang menyelidikinya. Mana mungkin ini ada hubungannya dengan aku? Nara bagaimana? Enggak serius, jangan khawatir, kalian berdua pulang saja. Istriku lelah. Eko, Kendalikan adikmu. Sayang, aku salah. Sayang. Mama, Nara akhirnya bertemu Mama. Jangan khawatir, Mama tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Maaf, Mama. Aku tidak menyalahkanmu. Tapi bisakah kamu ceritakan pada Mama kenapa kamu kabur sendirian? Perempuan itu tidak memberi kami makan. Dia selalu membentak kami. Apa? Saat Papa ada, dia memperlakukan kami dengan baik. Tapi setiap kali Papa pergi, dia mengabaikan kami. Tapi dia ibumu. Kenapa dia melakukan itu? Kenapa dia melakukan hal seperti itu? Mama, kami tidak menginginkannya. Kami hanya menginginkan Mama. Tolong jangan tinggalkan kami. Jangan khawatir. Mama, seumur hidupku, tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Hei, Papa. Nah, apa kamu sudah bilang hal baik tentang Mama untuk Papa? Papa berhenti mengganggu kami dan Mama mari berpisah baik-baik dan saling mendoakan yang baik. Tio Hartono, kamu cari masalah? Maaf, Papa, aku pakai nama belakang Mama sekarang. Aku Tio Sari, kamu salah orang. Jangan basa-basi, tolong aku. Begitukah cara minta tolong? Tolong aku sayang ceritakan saja jadwal Mama, dan setelah itu, kamu bisa lakukan apapun yang kamu mau. Setuju, Papa bilang apa? Bilang padanya dia punya penyakit mematikan dan ingin bertemu Mama sekali lagi. Sayang, aku kangen kamu. Bukankah sudah kubilang jangan muncul lagi? Aku tidak mau mengganggumu tapi kemarin aku periksa kesehatan. Ada yang salah. Apa yang terjadi? Eko bilang, aku sakit parah. Namun, aku harus menemuimu terakhir kali. Kalau aku mengganggumu. Maaf, Apa itu? yang tidak bisa disembuhkan. Eko bilang aku bebas melakukan apa saja. Aku tanya penyakitmu apa? Lupakan, aku takut kau khawatir. Kalau kau khawatir, pergi dari depanku. Ini, Sariawan, itu tidak bisa disembuhkan? aku benci dibohongi. Sayang, aku tidak berbohong padamu.
Sariawan benar-benar penyakit mematikan, tidak bisa disembuhkan. Apa ini lucu? Tidak lucu. Kamu membuatku takut setengah mati. Sebenarnya untuk apa kamu datang hari ini? Untuk meminta maafmu. Lalu mengantarmu pulang. Aku diam-diam sudah datang beberapa kali dalam beberapa hari ini. Tapi kamu bilang jangan keluar menemuimu. Jadi aku tidak berani, aku hanya bisa diam-diam melihatmu pergi kerja dan pulang. Eko, sejak kapan kamu jadi kekanak-kanakan? Sayang, pulanglah. Tanpamu dan anak-anak. Aku merasa mati setiap hari. Besok datang kemasi barangmu. Baik. Mana uangku? Kapan kamu memberikannya padaku? Kamu tidak menyelesaikan tugasnya dan masih mau uang? Kalau tidak salah Sari adalah ibu kandung dari dua anak itu. Bagaimana kamu tahu? Laporan tes DNA rambut. Siapa yang digunakan? Aku tahu semuanya. Jika kamu tidak membayarku, lihatlah ekomu hidup bahagia selamanya dengan Sari. Vina, kamu tahu Oh, Sari kamu terlihat hebat. Tentu saja. Demi kamu, aku akan memaafkan pria brengsek itu untuk saat ini, tapi jika dia mengganggumu lagi, aku tidak akan mengirimmu kembali. Jika dia pernah berbohong padaku lagi, aku tidak akan kembali padanya. pasti menyenangkan kembali bersama Eko. Kamu. Tentu saja. Sekarang aku kembali bersama keluargaku. Aku merasa sangat baik dan hidupku sempurna. Sari, Ibu Tiri tidak bisa mengalahkan ibu kandung. Tunggu saja, aku akan mengambil mereka berdua kembali. Ayo saja, aku akan menghadapinya. Tapi kali ini, aku tidak akan menyerahkan mereka padamu. Bungkus ini, gunakan kartu yang Eko berikan padaku. Tunggu, Sekolah TK anak-anak mengadakan acara orang tua dan anak besok mereka tidak memberitahumu, kan? acara orang tua dan anak? Sepertinya kamu tidak tahu. Ya, kamu bukan ibu kandung mereka. Mereka tidak punya alasan untuk mengundangmu ke acara orang tua dan anak. Ternyata aku khawatir sia-sia. Kamu masih orang luar. Hei, Eko. Kamu sibuk Perusahaan besok, sibuk banget. Mungkin aku tidak bisa keluar. Ada apa, sayang? Apa yang terjadi? Kalau kamu benar-benar butuh aku akan batalkan semua pertemuan dan bantu bereskan. Nggak apa-apa, kamu sibuk aja. Kamu di sini. Papa, apa Papa benar-benar tidak akan bilang ke Mama tentang acara besok? Mama sibuk mempersiapkan kompetisi desain perhiasan. Jangan ganggu dia, ya? Tapi aku tetap ingin Mama datang. Apa hanya papa yang menemanimu tidak cukup? Kalian monster kecil yang rakus? Apa yang membawamu ke sini? Aku di sini untuk acara orang tua dan anak. Aku ibu kandung mereka. Bukankah wajar jika aku datang bersama mereka? Lebakan, kamu bukan Mama kami. Tina, bukan begitu? Seberapapun keras usahaku, Ibu Tiri nggak akan pernah bisa mengalahkan ibu kandung. Jangan pikir begitu, ikatan darah memang penting, tapi cinta dibangun seiring waktu. Sari, minum terus. Apa kamu mau menenggelamkan dirimu? Aku hanya merasa sedih. Meskipun aku tahu anak-anak tidak suka perempuan itu. Setiap kali aku melihatnya muncul, aku nggak tahan. Berhenti minum. Kalau dulu, kamu pasti sudah menghadapinya sekarang. Berhak apa aku bertanya? Vina ibu kandung mereka. Kok kamu minum sebanyak itu? Apa yang terjadi? Dia cuma kesal. Ini soal lomba desain, yang lebih penting, Vina. Tanya sendiri padanya sisanya. Aku pergi. Kalian berdua, bangunkan mama, suruh dia minum sup reda mabuk ini. Mama bangun, minum supnya dulu sebelum tidur lagi. Kamu nggak kuat minum, tapi tetap diminum juga. Ada sesuatu terjadi, dan kamu bahkan tidak bilang padaku. Mama, kenapa? Aku pergi ke TK hari ini untuk melihat Tio dan Nara. Kamu pergi ke TK untuk melihat anak-anak, kenapa tidak bilang padaku dulu? Saat aku melihat kalian bertiga tertawa dan bersenang-senang bersama, aku tidak ingin mengganggu dan merusaknya. Kamu salah paham. Aku sungguh tidak tahu Vina akan ada di sana. Kau satu-satunya Mama yang kami kenal. Kita satu-satunya keluarga yang sesungguhnya. Tapi aku, sebagai mama, bahkan tidak diizinkan menghadiri acara orang tua dan anak kalian. Ayah yang menyuruh kami tidak memberitahu Mama. Kamu ini, jangan cerita setengah-setengah.
Kamu bikin aku susah. Aku sumpah, aku tidak sengaja menyembunyikannya. Aku lihat betapa kerasnya kamu bekerja akhir-akhir ini. Aku takut kamu terlalu sibuk, jadi aku tidak bilang. Lalu kamu membawa perempuan lain ke sana. Jadi aku bukan ibu mereka yang sesungguhnya. Aku tidak akan pernah benar-benar diterima. Ayah bilang mama terlalu lelah persiapan lomba, jadi ayah tidak mengizinkan kami mengganggu. Kami juga tidak memanggil perempuan itu mama. Jangan sedih, mama. Sayang, kamu begadang terus untuk persiapan lomba. Sekarang matamu jadi berkantung. Aku tidak tega mengganggumu dengan hal-hal kecil ini. Kau satu-satunya mama yang kami punya dan akan selalu begitu. Apa artinya hubungan darah? Keluarga yang saling menyayangi itulah yang paling penting. Tak percaya, kamu selesai cuma seminggu, sudah jadi karya utuh. Jangan puji aku dulu, ini cuma prototipe kasar, detailnya belum selesai. Juara pertama di kompetisi ini sudah pasti milikmu. Jangan sombong. Kompetisinya penuh dengan talenta. Aku cuma mau belajar dari desainer lain. Baiklah, aku biarkan kamu selesaikan. Jangan begadang terlalu malam. Aku pulang setelah ini selesai. Kamu lagi? Mau apa? Apa yang kamu coba lakukan kali ini? Kila ingkar janji dan menganggap janjinya seperti sampah. Eko tidak menikahiku, aku tidak punya pilihan. Kekacauan ini sekarang milikmu. Apa maksudnya? Tenang, setelah kita di jalan, aku akan balas dendam padamu. Bawa dia keluar, paksa. Lepaskan. Beraninya kau menyentuhku? Ada kamera di mana-mana di sini. Silakan, coba saja. Tenang saja, aku sudah memutus aliran kamera di sini, jadi bersikaplah baik. Ikut kami dengan tenang. Eko, ada kejadian mengerikan. Kenapa panik? Ada apa? Aku mengatur beberapa hal dan mendapat catatan asli Sari. Tebak, dia mungkin sebenarnya istri sah yang kau nikahi. Omong kosong. Dia bukan istriku. Lalu, dia itu istrimu? Tunggu, biar ku jelaskan. Lihat ini dulu. Ini. Semua benar? Tertulis hitam di atas putih. Malam itu, 5 tahun lalu, dia berada di karaoke yang sama denganmu. Waktu dan tempatnya cocok sempurna. Bahkan rumah sakit dan tanggal melahirkan cocok persis. Tepat. Jadi, Sari adalah ibu kandung anak-anak? Aku sudah tahu itu sejak lama. Sari adalah istriku. Dia ibu kandung anak-anak. Jangan terburu nafsu. Biarkan aku selesai. Dokter yang menangani persalinan bilang Sari kehilangan banyak darah dan hampir meninggal. Orang yang mengambil bayi-bayi itu bahkan tidak mau menandatangani surat izin operasi. Omong kosong. Aku ada di sana. Mana mungkin aku biarkan dia mati? Lalu bagaimana dengan Vina, dan laporan itu? Bagaimana kau jelaskan? Ini. Aku harus minta maaf atas nama adikku. Jadi, ternyata Kila yang berada di balik semua ini. Aku menganggap Kila seperti adikku sendiri. Kenapa dia melakukan ini padaku? Aku akan urus ini sendiri. Kila tetap adikku, jangan membuatnya terpojok. Kalau begitu, kau harus beri aku penjelasan yang masuk akal. Jangan khawatir. Aku akan kirim dia ke luar negeri besok pagi. Dia tidak akan menginjakkan kaki di negara ini lagi. Aku benar-benar tidak akan pergi. Aku lebih baik mati daripada meninggalkan negara ini. Tidak memenjarakanmu. Sudah merupakan belas kasihanku. Ini hukuman paling ringan. Kau sebaiknya bersikap baik. Eko, aku sudah lama mencintaimu dari jauh. Bisakah kau memberiku walau sedikit perhatian? Gila, apa kau sudah cukup? Kenapa? Kenapa kalian semua melindungi orang luar itu? Apa yang dia punya yang tidak aku miliki? Gila, aku sudah memperingatkanmu. Kau tidak bisa memaksakan cinta. Eko tidak memiliki tempat untukmu di hatinya. Berhentilah menjadi bodoh. Mustahil, aku tidak percaya padamu. Bagaimana mungkin tidak ada tempat bagiku di hati Eko? Cukup. Aku akan mengantarnya pulang. Kau istirahatlah. Kau lepaskan aku. Eko, Papa, apa kamu terluka? Papa baik-baik saja, jangan khawatir. Tunggu, Papa punya berita besar untuk diumumkan. Seluruh keluarga bisa merayakannya. Berita baik apa? Apakah mama kembali? Ya, kita akan merayakan saat Mama kembali. Halo, lama tidak bertemu, Eko. langsung ke intinya. Kalau tidak, aku tutup telepon. Kau pikir kau bisa membayarku seperti pengemis? Aku ingin lebih banyak uang. Vina, aku sudah memberikan semua yang kuhutang padamu, jangan terlalu berani. Begitu, jika kau tidak memberiku uang itu, istrimu bisa dalam bahaya. Sentuh dia, dan kau akan Datang ke pabrik tua di barat kota untuk mengambil istrimu kembali. Jika kau terlambat, aku tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi. Kecelakaan bisa saja terjadi. Jangan sentuh dia.
Karena kita punya waktu senggang, biarkan aku cerita. Vina, jika kau melepaskanku sekarang masih ada waktu untuk memperbaiki semuanya. Sekitar 5 tahun yang lalu, ketika seorang wanita dan orang asing berhubungan semalam, setelah malam itu wanita itu hamil olehnya, sayangnya, dia melahirkan lebih awal. Dia berjuang untuk melahirkan hanya untuk diberitahu bayinya meninggal. Mereka kembar, loh. Kau tahu ceritaku. Kau benar-benar mengira bayimu meninggal? Apa maksudmu? Mereka tidak mati. Kau tahu di mana mereka? Tentu saja aku tahu. Anak-anakmu ada di sisimu. Di sisiku? Tio dan Nara? Kau bersama mereka siang dan malam. Tapi kau tidak bisa mengenali anak kandungmu sendiri. Bukankah mereka anakmu? Aku hanya pion yang direkrut Kila untuk memisahkan kau dan Eko, hanya itu aku. Tapi, laporan tes DNA itu? Tentu saja, mereka menggunakan rambutmu untuk itu. Kila takut kau akan kembali ke Eko, jadi dia memalsukan laporan tes DNA untuk membuat identitasku terlihat sah. Tio dan Nara. Benar-benar Vina lepaskan Sari. Jangan mendekat satu langkah lagi, dan aku akan membuatnya berdarah. Eko, jangan khawatirkan aku. Pergi. Vina, tenang. Lepaskan dia dan aku janji kau akan pergi dengan selamat. Jangan banyak omong, lempar uangnya. Sayang, aku telat kau baik-baik saja? Aku baik kau terluka. Selama kau baik-baik saja semua ini tidak penting. Berapa yang kau berikan pada mereka? Tidak banyak. Hanya 3 juta dolar. 3 juta? Jangan hentikan aku harus mengambilnya kembali. Jangan khawatir. Polisi semuanya sudah di luar. Mereka tidak. Jangan khawatir. Polisi sudah mengepung tempat ini. Mereka tidak bisa kabur. Uangnya juga aman. Aku ketakutan setengah mati. Kamu membuatku takut setengah mati. Jika sesuatu terjadi padamu, apa yang akan kulakukan? Konyol, aku baik-baik saja, kan? Sudah aman sekarang. Aku baik-baik saja, hanya keseleo ringan, sedikit bengkak, istirahat, 2 hari, nanti sembuh, jangan terlalu khawatir. Terima kasih Dokter Mahendra. Sari, maafkan aku, atas nama adikku yang tidak berguna, aku minta maaf, dia benar-benar keterlaluan. Karena semuanya sudah beres, aku tidak akan bilang apa-apa lagi. Selama hal itu tidak terulang lagi itu saja yang kuminta. Jangan khawatir, aku sudah mengirim Kila ke luar negeri. Dia tidak akan kembali kali ini. Samuel, kamu sudah bebas, sekarang, kamu bisa pulang. Kamu pakai aku lalu buang? Ya, baiklah, aku pulang. Hubungi aku jika ada apa-apa. Mama. Kalian berdua hati-hati, jangan mengenai kaki mama. Anak-anak, Mama kangen kalian banget. Kami juga kangen, Sayang, dengarkan, aku punya berita besar kamu, Sari, adalah milik Tio, dan Nara ibu kandung. Ini berita besarmu? Ini? Kenapa kamu tidak terkejut? Vina sudah memberitahuku, tentu aku tidak terkejut. Tapi kalian berdua, kenapa kalian tidak terkejut? Kami selalu percaya kamu adalah ibu kandung kami, aku juga. Maaf. Tentang kejadian 5 tahun lalu, aku berutang maaf pada kalian. Aku sudah bilang sebelumnya, jika aku pernah melihat si brengsek dari 5 tahun lalu, aku akan menghajarnya. Tidak, aku bukan brengsek. Aku dibius saat itu, dan aku ingin menebusnya padamu. Tapi aku tidak pernah bisa menemukanmu. Yah, itu bukan masalahku. Kamu sekarang di tanganku sini, biar aku hajar kamu. Jangan pukul wajahku, sayang. Jangan terlalu keras. Ayo mama, hahaha. Aduh. Ayo ke mama. Menantu, kenapa kakimu terluka? Ayah, aku baik-baik saja. Aku cuma keseleo pergelangan kaki. Ayah, bapak pakai apa? Memangnya kenapa? Ini seragam kerjaku. Aku baru pulang kerja dan belum sempat ganti baju. Kamu tidak meremehkan ayahmu yang jadi satpam, kan? Ayah, Sari sudah tahu siapa aku dari awal. Kenapa tidak bilang dari dulu? Kalau begitu, aku juga bisa berhenti berpura-pura. 2 villa di kota, ditambah kartu hitam tanpa batas. Anggap saja ini hadiah dariku, nak. Ayah, ini terlalu berlebihan. Aku tidak bisa menerimanya. Eko dulu tidak perhatian. Dia bahkan tidak menyiapkan mas kawin yang layak untukmu, aku akan menggantinya.
dan keluarga Hartono akan mengadakan pernikahan besar untukmu. Terima kasih, Ayah. Eko juga sudah mempersiapkan diri untuk kompetisi perhiasan itu. Ayah, jangan bilang begitu. Apa yang susah dikatakan? Kamu akan tahu saat waktunya tiba. Ayah, ada yang ingin kukatakan padamu. Tentang ibu kandung Tio dan Nara. Ibu kandung mereka? Sebaiknya kau jangan mengecewakan Sari. Ayah jangan khawatir. Aku tidak akan pernah mengecewakan Sari. Ayo kita minum sambil ngobrol. Baik, ayo pergi. Kalian berdua, apakah kalian tahu rahasia apa yang disembunyikan kakek dan papa? Mama, mana mungkin anak seumuran kami tahu? Jangan buru-buru, kamu akan tahu habis kontes. Oke, Sari, tempat ini sempurna. Dengar, aku baru saja melihat 2 desain teratas, dan kurasa kau pasti menang. sungguh, HMH. Apa yang membuatmu pikir kau bisa bersaing dengan desainer top seperti kami? Siapa yang kau bicarakan? Kalian berdua, jelas. Coba lihat kalian berdua, berpakaian seperti orang udik. Siapa tahu bagaimana kau bisa beruntung sampai bisa masuk final. Tina, abaikan dia. Kita tidak akan turun ke level anjing. Siapa yang kau panggil anjing? Siapa yang jawab, dialah anjingnya. Sari, kan? Jangan kira masuk final berarti kau bisa seenaknya. Tim desainku kelas dunia, jangan menangis terlalu keras saat kalah nanti. Selamat datang di Grand Final Desain Perhiasan Nasional. Pertama, mari kita ucapkan selamat kepada para kontestan yang lolos ke final. Bukankah itu asisten Eko? Apakah Apex Global menangani lebih dari babak penyisihan dan final juga? Mari sambut para kontestan ke atas panggung. Selanjutnya, mari sambut penyelenggara acara, Presiden Apex Global, Tuan Evan Hartono. Itu Pak Eko, dia sangat tampan. Aku hanya pernah melihatnya di TV sebelumnya. Dia tampan, tapi dia sudah menikah. Kamu akan tahu sebentar lagi siapa penyelenggara acaranya. Siapa penyelenggara acaranya? Bukankah acara ini diselenggarakan oleh Kamar Dagang? Ada apa ini? Sekarang semua sudah berkumpul, selanjutnya saatnya memilih angkat tangan untuk nomor 1. Angkat tangan untuk nomor 2. Angkat tangan untuk nomor 3. Aku. Kenapa kamu tidak memilih? Sari cuma lolos final karena hoki doang. Karya Sari elegan dan unik. Kenapa kamu tidak memilihnya? Terus, Sari, gak pernah dengar. Aku dukung nomor 3. Ada apa? Kenapa Pak Eko memilih Sari? Pak Eko Sari belum pernah mengikuti kontes desain sebelumnya. Dia bahkan bukan desainer. Bagaimana mungkin karyanya lolos? Eko, apa yang kau lakukan? Aku di sini untuk mendukung istriku. Kompetisi Apex Global terbuka untuk semua orang di kota. Yang lebih penting bagi kami adalah hati di balik karya. Karya Sari baik dalam konsep desainnya maupun pengerjaannya sama sekali tidak kalah dibandingkan karya 2 desainer lainnya. Setelah kau sebutkan itu karya Sari lebih halus. Aku tidak paham desain, tapi jika aku yang membeli, aku akan pilih karya Sari. Kau sedang apa? Bukankah kita memilih nomor 2? Pak Eko, saya harus melaporkan bahwa nomor 2 menggalang suara sebelum kontes. Aku benci orang yang tidak tulus. Nomor 2 didiskualifikasi. Aku ingin semua orang mengesampingkan ketenaran dan memilih lagi. Angkat tangan jika Anda mendukung nomor 1. Angkat tangan jika Anda mendukung nomor 3. Selamat kepada Nona Siska Wijaya atas kemenangan kompetisi desain perhiasan. Terima kasih, semuanya. Untuk kompetisi ini, saya memilih cincin pasangan sebagai tema. Sebenarnya saya ingin memilih cincin pernikahan untuk istriku. Karena alasan tertentu. Aku tidak pernah melamar istriku. Aku bahkan tidak memberinya pernikahan. Jadi hari ini, aku ingin menebus semuanya untuknya. Eko. Jadi kamu sembunyikan ini dariku. Rencanaku adalah menggunakan kompetisi ini untuk mencari cincin yang disukai istriku,
Tapi yang tidak pernah kuduga adalah betapa berbakatnya istriku. Dia mendaftar sendiri. Istri Pak Eko ikut juga? Lalu siapa dia? Dengan kalian semua sebagai saksi, aku ingin meresmikannya. Dan aku akan menggunakan milik istriku. Cincin rancangan tangannya. Wah, Sari, maukah kau menikah denganku? Aku bilang ya. Aku menikahinya. aku menikahinya. Aku mau. Cium. Cium, cium. Tina, kenapa kamu kelihatan lebih tegang dari aku? Tentu saja. Sahabatku akan menikah besok. Oh, santai. Semuanya sudah siap di dalam dan luar. Hei, Mama, apa kamu sudah siap di sana? semuanya sudah siap, tinggal menunggu waktu yang tepat. Aku pikir aku harus pergi bersamamu. Aku termasuk keluarga mempelai wanita. Aku bilang suruh tanya mama apakah dia sudah siap. Kamu melenceng. Apa yang kamu omongin, nak? Mama, papa, dan aku akan menjemput Ratu. Apa? Lihat kamu, ada yang kelihatan salah. Enggak, kamu keren. Aku nggak pernah nyangka bahkan kamu, Eko akan segelisah ini. Aku juga tidak. Segera, aku akhirnya bisa menjadikan Sari istriku dengan cara yang benar. Papa, kamu harus ke toilet dulu. Kalau tidak, jika kamu terlalu gugup dan tidak bisa tahan di mobil, pasti memalukan, kan? Kau bocah nakal, cari mati, bilang satu kata lagi. Tuan Evan Hartono, baik dalam kemiskinan atau dalam kekayaan, apakah Anda bersumpah untuk selalu melindunginya? Aku bersedia, 100%. Hei, saya belum selesai dengan sumpahnya. Kalian berdua, bisakah kalian biarkan saya menyelesaikan upacaranya? Aku juga bersedia. Baiklah, sepertinya semua orang lebih bersemangat dari saya. Nah, sekarang silakan saling bertukar tanda cinta. Aku terlalu bersemangat untuk menunggu. Ini cincinnya. Kami berharap Mama dan Papa saling mencintai seumur hidup dan tidak pernah berpisah. Terima kasih, sayang. Sekarang giliranku memasangkannya padamu. Kita keluarga selamanya sekarang. Terima kasih, sayang. Kau satu-satunya bagiku. Semoga kalian bahagia seumur hidup. Ini dia acara utamanya. Bersiaplah untuk lempar buket. Tangkap keberuntungannya. Aku menangkapnya. Kamu terluka? Kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Terima kasih sudah menangkapku. Lihat mereka. Sepertinya hari besar Samuel sudah dekat. Kalau begitu aku akan simpan buket ini untukmu. Terserah kamu.